Selamat untuk Anda berdua. Selamat menempuh hidup baru. Terima kasih ya. Keinginan nenek adalah melihatku menikah dengan putra Paman Xiao, pemilik restoran hotpot itu. Sekarang kami sudah menikah. Akhirnya aku bisa memberikan jawaban padanya. Apa yang kamu lakukan? Tuan Xiao, jangan salah paham. Hari ini aku sedang terkena konjungtivitis alergi. Aku hampir buta. Sama sekali tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas. Jadi, Tidak perlu. Tolong Nona Shu, jaga batasanmu dengan baik. Di antara kita berdua, hanya ada hubungan bisnis antar dua grup perusahaan. Tuan Xiao ini, sepertinya dia terlalu banyak membaca novel CEO sombong ya. Dia hanya punya restoran hotpot. Dan aku tidak punya apa-apa. Tapi dia masih memakai istilah pernikahan antar grup yang berlebihan itu. Ini kartu aksesnya. Mingyuan nomor 1, blok 1 nomor 317. Aku jarang pulang ke sana. Kamu bisa tinggal dengan tenang. Di dalam kartu bank ini ada 5 juta dolar untuk biaya hidup setiap bulan. Aku akan mentransfernya tepat waktu. Mingyuan nomor 1. Apakah ini perumahan mewah Mingyuan nomor 1? Mingyuan nomor 1. Sekarang apakah pemilik restoran hotpot bisa sekaya ini? Dia pergi begitu saja. Nenek, Shuerong, Paman Xiao bilang, putranya tiba-tiba berulah lagi dan tidak mau menikah denganmu. Tidak apa-apa, Nenek. Akan mencarikan yang lebih baik untukmu. Nenek. Aku sudah mendaftarkan pernikahan dengan putra Paman Xiao, lihatlah. Apa anak itu akhirnya sadar kembali? Karena kalian sudah menikah, jalani hidup kalian dengan baik ya. Iya, nenek, aku berjanji. Aku bahkan belum melihat jelas seperti apa wajah Tuan Xiao. Lain kali bertemu aku pasti tidak akan mengenalinya. Presiden Xiao. Kamu siapa? Presiden Xiao, saya asisten khusus Anda. Saya sudah bekerja selama 3 bulan. Oh, benar juga Presiden Xiao. Buta wajah Anda begitu parah. Tadi saat menikah dengan Putri Shu, apakah Anda sempat melihat jelas seperti apa wajahnya? Tidak. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai grup Xiao atau istri CEO saja sudah cukup. Tidak punya mata ya? Lihat jalan dong. Maafkan saya. Bukankah Xiao Tingjing seharusnya datang untuk mendaftarkan pernikahan denganku? Sampai sekarang belum datang juga. Sepertinya dia membatalkan janji lagi. Lebih baik aku pergi bersenang-senang saja. Presiden Xiao. Presiden Xiao. Presiden Xiao. Presiden Xiao. Presiden Xiao. Di antara para pelamar asisten Anda, Su Shuerong inilah yang paling menonjol. Tapi dia baru saja lulus, dan masih kurang pengalaman. Su Shuerong. Namanya sedikit mirip dengan istri nikah kilatku, Su Shuerong. Pilih dia saja. Bagaimana perkembangan proyek Zeniao Group? Pertemuan lelang akan diadakan besok pagi. Saya sudah memesankan tiket pesawat ke Xiangjiang untuk Anda. Bagus. Minta asisten baru itu langsung menemui saya di bandara. Tingjing. Lihat foto yang diambil paparazzi ini. Keluarga Shu ini benar-benar berani. Dia berani sekali menikahkan wanita tidak tahu malu ini denganmu. Hebat sekali. Bos baru saja mendaftarkan pernikahan pagi ini, dan sorenya dia sudah dikhianati. Segera ceraikan dia. Keluarga-keluarga Xiao, kami sama sekali tidak mengizinkan wanita seperti ini masuk ke rumah. Setelah aku kembali dari Xiangjiang, aku pasti akan menceraikan wanita itu. Nona Su, kamu punya banyak hutang demi mengobati nenekmu. Jika kamu tidak bisa melunasinya, itu akan memengaruhi bisnis restoran hotpot milikku. Aku tidak ingin menikah denganmu lagi. Baru saja pagi tadi kita mendaftarkan pernikahan. Sore ini kamu sudah minta cerai? Kalau begitu Tuan Xiao, mari kita tentukan waktu untuk bercerai. Akan ku kembalikan kartu akses kamar dan kartu bank milikmu. Cepat sekali kamu memblokirku. Shuerong, Xin, ada apa denganmu? kabel listrik di asrama sudah tua, tadi terjadi kebakaran, tapi sudah dipadamkan. Aku hanya bisa membantumu menyelamatkan satu tas ini saja.
Ah. Asramanya sudah pasti tidak bisa ditempati. Aku masih bisa menumpang di rumah kakakku. Lalu bagaimana denganmu? Tidak apa-apa. Aku akan memikirkan caranya sendiri. Baiklah kalau begitu. Aku sudah memesan kendaraan, aku pergi duluan ya. Iya. Sampai jumpa. Halo, selamat siang. Nona Su Suerong, Iya, saya sendiri. Anda diterima di grup Xiao sore ini. Presiden Xiao akan pergi dinas. Anda perlu menemaninya pergi. Kita bertemu di bandara jam 2. Baik sekali. Saya akan segera ke sana. Kalau macet terus begini, aku tidak akan sempat. Sekarang sudah jam 1. Biar kulihat apa ada motor yang bisa disewa. Pak, saya turun di sini saja. Presiden Xiao, lalu lintas lumpuh total. Melihat kondisi ini, sepertinya kita tidak akan sempat mengejar pesawat. Kalau begitu cari cara untuk melancarkan jalanan ini. Baik. Jika sampai ketinggalan penerbangan ini, maka proyek ini akan hancur. Sepertinya dia juga seorang pekerja yang menjadi korban kemacetan. Postur tubuhnya sangat mirip dengan suami dari pernikahan kilatku. Mas, boleh aku pinjam motormu sebentar? Aku akan memberimu $500. 2 jam lagi, kamu bisa mengambilnya kembali di bandara. Boleh, kupinjamkan padamu. Terima kasih. Halo, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Tidak pernah. Mungkin aku salah lihat. Aku lihat Anda juga akan ke bandara. Mau pergi bersama? Naik kendaraan ini? Kendaraan jenis apapun selama bisa membuat kita sampai ke bandara, maka ini kendaraan yang bagus. Ayo pergi. Anda bisa memegang pinggangku supaya Anda tidak terjatuh. Tidak perlu. Jika kita ketinggalan pesawat, apa Anda tahu seberapa besar masalah yang akan terjadi? Aku, Presiden Xiao, cepat kirim pengawal ke sini. Presiden Xiao dibawa pergi oleh geng motor. Sudah aku bilang kan, tidak akan membiarkanmu terlambat. Terima kasih. Ini imbalan untukmu. Tidak perlu berterima kasih, berbuat baik itu tidak mengharapkan imbalan. Aku masih harus bekerja untuk mencari uang, dasar pecundang, aku pergi dulu. Wah. Bos besar dari mana ini? Keluar rumah saja dilindungi begitu banyak pengawal. Dia orangnya, tangkap dia. Hei, apa yang kalian lakukan? Lepaskan dia. Aku yang memintanya untuk mengantarku ke bandara. Apa? Mohon maaf. Tolong berikan kontak Anda. Nanti pihak Xiao Group akan mengutus seseorang untuk meminta maaf secara resmi. Xiao Group? Mungkinkah Anda adalah bos saya? Anda adalah sekretaris magang yang mendampingi Presiden Xiao dalam perjalanan dinas kali ini? Ternyata Anda adalah Su Suerong. Benar, ini saya, Presiden Xiao. Mohon maaf atas kelancangan saya tadi. Suerong, selama perjalanan dinas ini, selain urusan pekerjaan, Anda juga harus melangkap sebagai sekretaris pribadi Presiden Xiao. Tenang saja, saya pasti akan merawat Presiden Xiao dengan sangat baik dan penuh keceriaan. Sama sekali tidak akan membiarkan Presiden Xiao kedinginan, juga tidak akan membiarkan Presiden Xiao kelaparan. Baik, kuharap kamu menepati janji itu. Hei lihat, Presiden Xiao sudah datang. Halo Presiden Xiao, saya adalah sopir yang diutus Zenyao Group untuk menjemput Anda. Mari lewat sini. Apakah Maaf. Anda punya? Saya perlu mengonfirmasi identitas Anda. Ini identitas saya. Ada apa? Apa ada masalah dengan identitasnya? Tidak ada masalah, tapi entah kenapa rasanya ada yang aneh. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Ayo berangkat, Presiden Xiao. Presiden Xiao, ini es kopi Amerika untuk Anda.
biar lebih segar. Terima kasih. Tentu, Presiden Xiao. Ini rencana proyek baru saya. Silakan Anda periksa. Maafkan saya, Presiden Xiao. Saya tidak sengaja. Su Shuerong. Mohon maaf ya, Presiden Xiao ini silakan Anda bersihkan sendiri. Presiden Xiao, Anda ternyata sudah menikah. Sebenarnya siapa ya yang nasibnya sangat beruntung sampai bisa menikah dengan orang terkaya di kota Longchuan? Dia hanyalah seorang wanita yang tidak setia. Tidak disangka seorang presiden direktur dengan harta ratusan miliar, ternyata juga mengalami kegagalan cinta. Kedengarannya, seolah Anda adalah pihak yang dikhianati. Presiden Xiao, sepertinya jalan ini semakin lama semakin terpencil. Sebenarnya siapa yang mengutusmu? Presiden Xiao, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu sendiri tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa, karena Anda baru saja melindungi saya. Presiden Xiao, terima kasih. Ini adalah apa yang sudah seharusnya dilakukan seorang pria. Di mana sopirnya? Saat saya terbangun, dia sudah menghilang. Presiden Xiao, luka Anda perlu segera diobati. Presiden Xiao, saya bantu Anda berdiri. Su Shuerong, apa yang sedang kamu pikirkan? Dia itu pria yang sudah menikah. Kamu sendiri juga belum bercerai dari pemilik restoran hotpot itu. Bagaimana bisa kamu punya perasaan seperti ini? Presiden Xiao. Presiden Xiao. Presiden Xiao, apakah Anda baik-baik saja? Su Shuerong, berani sekali kamu ya. Gawat, hari pertama bekerja, bos sudah mengalami kecelakaan mobil, dan mungkin aku akan dituduh mencoba untuk menggoda bos. Presiden Xiao, apakah Anda perlu saya memecat sekretaris magang itu? Di hari pertama bekerja, dia sudah membuat Anda mengalami kecelakaan besar. Hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sudahkah kamu menyelidiki siapa yang mengirim sopir itu? Sudah saya selidiki. Dia adalah lawan dari penawaran ini, dikirim oleh grup Yuhan. Saya sudah menyerahkan buktinya kepada polisi. Pada saat yang sama, proyek Zenyao juga berhasil kita dapatkan. Kerja bagus. Presiden Xiao, bukankah Anda harus menjaga jarak dengan Su Shuerong itu? Maksud saya, Anda perlu menjauh darinya. Jangan lupa, Anda masih belum bercerai. Aku akan bercerai dengan Su Shuerong secepat mungkin. Apakah kamu sudah menghubunginya? Belum, orang-orang keluarga Shu juga tidak bisa menemukannya. Kamu bawa buku nikahnya kepada pengacara yang urusan perceraian ini, serahkan sepenuhnya padanya. Sekarang aku sudah punya orang yang aku sukai. Aku tidak ingin menundanya lagi. Baik, Tuan. Masuk. Presiden Xiao, Anda memanggil saya? Terakhir kali aku sangat menyinggungnya. Dia tidak akan memecatku, kan? Mulai sekarang, kamu adalah asisten resmi saya. Malam ini ada perjamuan, kamu ikut denganku. Ini gaun untuk menghadiri perjamuan nanti. Presiden Xiao, bagaimana Anda tahu ukuran pakaian saya? Cuma menebak. Padahal aku yang pergi ke Departemen SDM semalaman untuk mengeceknya. Kalau begitu, Presiden Xiao, saya permisi dulu. Baik. Oke, sudah lama tidak bertemu ya? Sudah lama tidak bertemu. Wah, cepat lihat itu. Apakah Presiden Xiao belum sampai? Wah, cantik sekali gadis itu. Tuan Muda Qin, apa yang kamu lihat sampai begitu terpaku? Su Shuerong, kenapa wanita tak tahu malu ini ada di sini? Sayang, kamu mengenalnya? Kenalkan padaku dong. Aduh, bukankah ini primadona kampus Su? Kudengar demi mengobati nenekmu yang sudah tua itu, kamu punya hutang di mana-mana. Sudah melarat begini, masih berani datang ke perjamuan ini. Kamu merayu bos tambang batubara yang mana lagi? Wang Lingling, apa kamu anjing gila? Kamu terus saja menyerangku tanpa henti. Aku akan memberitahumu. Untuk terakhir kalinya, dulu mantan kekasihmu itu yang terus mengejar dan menggangguku. Kalau mau melampiaskan amarah, kamu salah orang. Dasar kamu wanita tak tahu malu, kamu yang menggodanya. Kalau tidak, mana mungkin dia memutusiku. Dasar kamu wanita hina, aku merasa jijik melihatmu. Aduh,
Maaf ya, primadona kampusku. Tanganku terpeleset. Tidak sengaja mengotori gaun malammu. Wang Lingling, aku yakin kamu sengaja. Lalu kenapa? Lagi pula kamu tidak akan sanggup beli yang asli. Gaun malam Burberry ini pasti barang tiruan murah yang dibeli dari pinggir jalan. Aku akan ganti rugi. $200 cukup kan? Wang Lingling, jangan pikir dirimu hebat hanya karena punya sedikit uang. Lagi pula uang itu pun bukan hasil jerih payahmu sendiri. Kamu tidak berhak merasa paling tinggi. Lagi pula, apa kamu tahu? Caramu terus menyerangku benar-benar terlihat seperti seekor anjing gila. Kamu dasarkan wanita tak tahu malu, suka menggoda pria di mana-mana. Aku benar-benar muak melihatmu. Aku tidak menggoda siapapun. Wang Lingling, lagi pula, aku sudah menikah dan punya suami. Jika kamu bicara sembarangan lagi, aku akan menuntutmu atas fitnah. Suami, pria terpandang mana yang mau melirik wanita kampung sepertimu? Kamu itu hanya pantas jadi wanita simpanan atau selingkuhan saja. Kalaupun punya suami, paling-paling hanya seorang pengantar makanan. Hahaha. Suamiku memang tidak kaya raya, tapi dia sama sekali tidak buruk. Semua orang juga bisa membual. Untuk membuktikannya, tunjukkanlah buktinya padaku. Kalau berani, panggil suamimu ke sini. Biarkan kami melihatnya. Kamu pasti tidak berani, kan? Sepertinya aku harus menelepon Hesin dulu, agar dia membantuku mencari seorang pria. Siapa bilang aku tidak berani? Wanita hina Suswerong ini, mana mungkin Presiden Xiao itu suaminya? Gawat, ini salah paham besar. Bukan. Dia itu... Benar. Aku adalah suaminya. Memangnya kenapa? Wanita kejam ini ternyata sangat beruntung bisa menikah dengan orang terkaya, Presiden Xiao. Ada apa dengan pakaianmu? Apa dia yang melakukannya? Presiden Xiao, tadi aku tidak sengaja menabrak nyonya, hingga mengotori gaun malamnya. Aku akan menggantinya sesuai harga. Menggantinya, gaun ini aku pesan khusus untuk dikirim melalui udara dari Paris. Setiap butir berlian di sana bernilai $1 juta. Apa kamu sanggup menggantinya? Gaun ini ternyata sangat mahal. Maafkan aku, Presiden Xiao. Aku sungguh tidak tahu. Kamu anak tak berguna, beraninya menyinggung istri Presiden Xiao. Cepat berlutut, minta maaf pada Presiden Xiao dan nyonya. Ayah, aku... Diam, berlututlah. Presiden Xiao, maafkan kami, saya akan mengganti rugi gaun nyonya. Saya sudah mengatur orang untuk menyiapkan gaun baru bagi nyonya. Bagaimana jika Anda mengantar nyonya untuk berganti pakaian dulu? Wang Qiang, mendidik putri sendiri saja tidak bisa, maka mengenai kemampuan kerjamu, aku juga meragukannya. Jika ini terjadi lagi, keluarga Wang akan dimasukkan oleh grup Xiao ke dalam daftar hitam, dan tidak akan pernah bekerja sama lagi. Baik, baik. Presiden Xiao, sesampainya di rumah saya akan menghukumnya, dan memberikan Anda serta nyonya pertanggungjawaban yang memuaskan. Ayo pergi. Hah? Aku tadi Anda hanya ingin membantu melepaskan saya dari kesulitan, kan? Saya mengerti, Presiden Xiao. Terima kasih sudah mau bekerja sama dalam sandiwara ini. andai saja Xuerong benar-benar adalah istriku. Presiden Xiao, saya permisi mau ganti baju dulu. Saya rasa Pak Yang dari Zhenyao sudah sampai. Pak Yang, ini kontraknya Anda cukup menandatanganinya di sini. Senang bekerja sama dengan Anda, Presiden Xiao. Senang bekerja sama dengan Anda juga, Pak Yang. Presiden Xiao sungguh punya selera yang bagus, bisa menemukan sosok pendamping yang hebat, hahaha. Pak Yang, Anda salah paham. Tadi di lantai bawah, Presiden Xiao hanya membantu saya keluar dari masalah saja. Oh, kalau begitu, berarti saya masih punya kesempatan. Saya ingin tahu apakah Nona Su bersedia meluangkan waktu di hari Minggu untuk makan bersama? Pak Yang, tolong jaga sikap Anda. Xuerong adalah sekretaris pribadi saya. Dia bukan wanita yang bisa Anda jadikan mainan sembarangan. Hahaha. Maafkan saya, Presiden Xiao. Tadi saya memang kurang teliti. Tenang saja, saya tidak akan merebut milikmu. Pak Yang, jangan bercanda lagi. Saya sudah menikah. Kamu sudah menikah? Kalau begitu, karena proyeknya sudah dipastikan, saya akan pergi sekarang. Presiden Xiao, saya tidak ingin mengganggu kalian. Kamu benar-benar sudah menikah? Aku... Siapa dia? Presiden Xiao, mohon maaf, aku mau ke kamar mandi sebentar. Presiden Xiao, apakah saya perlu memeriksa data tentang suami Su Xuerong? Tidak perlu. Ini adalah urusan pribadi karyawan. Baiklah. Tuan Mudali ada di bilik 604. Telah menyiapkan pesta perayaan untuk Anda dan sedang menunggu Anda di sana. Aku tahu.
Kalau begitu saya biarkan Sekretaris Su menemani Anda untuk membantu Anda minum. Apa maksud tatapan Presiden Xiao kepadaku? Presiden Xiao, Apa yang terjadi pada Sinsin? Shuerong, aku diusir oleh kakakku, jadi tadi aku tidak mengangkat teleponmu. Sekarang aku tidak punya tempat tinggal. Apakah kamu sudah menemukan tempat tinggal? Ini kartu pintunya. Mingyuan nomor 1, gedung 1 nomor 317. Aku jarang pulang ke sana. Kamu bisa tinggal dengan tenang. Aku tidak bisa menghubungi Tuan Xiao sama sekali. Lebih baik aku tinggal di sana dulu untuk sementara waktu. Setelah aku berhasil menemuinya, baru aku akan mengembalikan kartu pintu dan kartu bank ini padanya. Kalau begitu, kamu pergi dulu ke tempat Mingyuan nomor 1 di gedung 1 nomor 317 untuk menungguku. Aku akan segera ke sana. Baik, Shuerong, aku akan pergi sekarang. Asisten khusus Han, apakah ada sesuatu? pesta perayaannya diadakan di hotel, di bilik 604. Lalu, barangmu terjatuh. Terima kasih banyak ya asisten khusus Han. Aku akan merapikan riasan dulu, lalu segera ke sana. Saat hari pendaftaran pernikahan aku tidak melihat dengan teliti. Seperti apa sebenarnya wajah Tuan Xiao? Pasti karena hari itu asrama kebakaran, jadi tidak sengaja ikut terbakar. Tapi, sebentar lagi akan bercerai. Seperti apapun wajahnya, tidak ada hubungannya denganku. Ayo kemari Tingjing, selamat karena kamu berhasil mendapatkan proyek Zenyao Group. Aku benar-benar kagum padamu. Ayo minum 1 gelas lagi. Cukup, aku tidak ingin minum lagi. Kalau begitu biarkan sekretaris kecilmu yang menggantikanmu minum. Sudah seharusnya dia membantumu minum. Ayo sekretaris kecil. Baik Tuan Budali. Dia tidak bisa minum, biar aku yang menggantikannya. Presiden Xiao, pelan-pelan saja. Wah, sejak kapan Lao Xiao kita belajar untuk bersikap manis pada wanita? Benar sekali. Aku ingat saat mantan sekretarismu dulu membantumu minum. Reaksimu tidak seheboh ini. Jangan bicara sembarangan. Hanya minum saja sangat membosankan. Ayo kita main sebuah permainan. Kita main tantangan keberanian saja. Putar botolnya 1 putaran. Orang yang ditunjuk oleh mulut botol harus mengikuti perintah dari orang yang ditunjuk oleh bagian bawah botol. Apapun perintahnya, tidak boleh ada yang membantah. Laokin, kamu mulai duluan. Apakah Lao Xiao kita bisa mendapatkan hati sang gadis? Itu semua tergantung padamu. Baiklah, serahkan saja padaku. Sepertinya aku yang jadi raja duluan. Sekretaris kecil, aku ingin kamu menggigit buah ceri dan menyuapkannya kepada Presiden Xiao kalian. Tuan Budali, ini rasanya tidak pantas kan? Bagaimana kalau kita ganti hukumannya? Presiden Xiao, cepat katakan sesuatu dan tolak ini. Tidak ada gunanya melihat dia. Tadi kita sudah sepakat. Aturan permainan tidak boleh diingkari. Meskipun itu Presiden Xiao milik keluargamu, tetap saja tidak bisa, benar kan, Tingjing? Kenapa? Takut suamimu akan keberatan? Apa kamu begitu mencintainya? Tentu saja. Presiden Xiao, bagaimana kalau lupakan saja? Aturan permainan yang sudah ditetapkan harus dipatuhi. Kenapa? Kenapa jantungku berdegup sangat kencang? Aduh, ini jauh lebih seru daripada drama idola. Ini hanya permainan, jangan dianggap serius. Aku tahu. Presiden Xiao, aku keluar sebentar. Su Shuerong, tenangkan dirimu. Tadi itu cuma permainan. Lagi pula, Presiden Xiao sudah menikah. Hatimu sama sekali tidak boleh goyah. Tadi aku terlalu lepas kendali, dia sudah menikah, aku tidak boleh membiarkan diriku begini lagi. Pindahkan Su Shuerong ke kantor besar yang jauh dari ruang CEO. Baik, Tuan Presiden Xiao. Lalu, apakah perlu memilih sekretaris baru? Tidak perlu. Sepertinya Presiden Xiao sudah pergi. Lagi pula, aku hanya asisten kecil. Apa aku bisa berharap bos besar itu mengantarku? Halo, Sinsin. Halo, Shuerong, aku sudah sampai di Mingyuan nomor 1. Baik, aku akan segera ke sana. Wah, Shuerong, biaya renovasi rumah ini saja pasti mencapai beberapa juta dolar kan? Restoran hotpot macam apa yang dibuka suamimu sampai bisa menghasilkan uang sebanyak ini? Nenek tidak pernah bilang kalau keluarganya sekaya ini. Apa kamu tidak mau mencoba untuk kembali pada suamimu? Lagi pula sekarang pria kaya sangat sulit ditemukan. Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya ingin segera bercerai. Begitu yakinnya? Jangan-jangan kamu sudah punya orang yang disukai? Aku tidak ada kok, jangan bercanda. Su Shuerong, oh Su Shuerong, kenapa kamu selalu terpikirkan Presiden Xiao? Dia sudah berkeluarga, kamu juga sudah bersuami, kamu sama sekali tidak boleh memikirkannya. Shuerong, suami yang baru saja kamu nikahi itu masih belum bisa dihubungi? Biar aku lihat dulu apakah dia sudah mengeluarkanku dari daftar hitam.
Aku tarik kembali kata-kataku yang melarangmu bercerai. Pria ini benar-benar buruk. Berani minta cerai tapi tidak berani muncul. Sekarang aku hanya bisa menunggunya di sini sampai dia muncul, baru bisa mengurus perceraian. Berhenti. Lihat dirimu sendiri. Apa kamu merasa pantas masuk ke kantor sekretaris? Supervisor Lee, saya adalah sekretaris pribadi CEO. Posisi saya tentu saja di kantor sekretaris. Su Swerong, apa kamu belum bangun dari mimpimu? Belum lihat pengumuman mutasi pagi ini? Presiden Xiao sudah mengusirmu dari kantor sekretaris. Posisimu ada di sana. Posisi Anda ada di sana. Bagaimana mungkin? Wanita seperti Anda yang menganggap diri sendiri cantik dan ingin mengincar pria kaya, Presiden Xiao sudah terlalu sering melihat yang seperti ini. Kamu? Apa kamu tidak punya cermin untuk berkaca? Lihatlah dirimu baik-baik. Mulai sekarang, berhentilah bermimpi dan perbanyaklah bekerja. Asisten khusus Han, saya ingin mencari Presiden Xiao. Maaf, apakah beliau ada? Maaf, Presiden Xiao sedang tidak ada. Lalu bolehkah saya bertanya? Mengapa saya dipindahkan dari Departemen Presiden? Apakah itu karena kemampuan kerja saya yang kurang? Ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan kerja. Pemindahan ini adalah pengaturan personel yang normal. Maaf, Nona Su, saya masih ada urusan lain. Karena tidak ada kemungkinan, maka aku hanya bisa menjaga jarak darimu. Jam segini agak sulit mencari taksi. Su Swerong sepertinya harus menunggu cukup lama. Tanyakan dia mau kemana, antarkan dia. Sepertinya bos tetap tidak tahan untuk tidak peduli pada Swerong. Berkendaralah dengan aman, harus memakai helm. Inikah suaminya? Dasar wanita sampah. Jalan. Presiden Xiao, apakah kita tidak akan menunggu Nona Su lagi? Dia punya suami yang akan menjemputnya. Jalan. Hah, baiklah. Presiden Xiao sangat malang. Setelah akhirnya dia menyukai seseorang, ternyata orang itu sudah menjadi istri orang lain. Ex Werong, apakah kamu benar-benar ingin pergi bekerja sampingan di Crown Club? Tempat itu sepertinya tidak terlihat seperti tempat yang baik-baik. Dulu demi mengobati nenek, aku berutang biaya yang sangat besar. Gaji per jam di tempat itu lumayan bagus. Bisalah untuk mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Tenang saja, aku hanya pergi bermain piano untuk tamu. Tidak akan terjadi apa-apa. Menurutku ini semua salah bosmu itu, yang tiba-tiba memindahkan posisimu. Mana bisa gaji staf biasa dibandingkan dengan gaji sekretaris pribadi? Itu membuatmu harus bekerja sampingan sekarang. Presiden Xiao pasti punya pertimbangannya sendiri. Aduh, sudah hampir terlambat, ayo pergi. Duduk yang benar, ayo berangkat. Proyek ini akhirnya sudah berjalan di jalur yang benar. Ayo, Presiden Xiao, aku bersulang untukmu. Kenapa hari ini aku tidak melihat sekretaris kecil kesayanganmu itu? Dia. Oh, ternyata dia sedang bermain piano di sana. Aduh, Presiden Xiao, sekretaris kesayanganmu ini benar-benar sebuah permata. Dalam pekerjaan, dia bisa membantumu. Dan di waktu pribadi pun, dia bisa membantumu menghibur diri dengan bermain piano. Hahaha. Kenapa dia bermain piano di tempat seperti ini? Cantik. Mainkanlah sebuah lagu untuk Kak. Bagaimana menurutmu? Lepaskan. Aku tidak mau. Sial, kenapa kamu sombong sekali? Kamu meremehkanku, hari ini, jika kamu tidak memainkannya untukku. Jangan harap bisa pergi. Lepaskan aku. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya menyentuh dia? Memangnya kamu pikir kamu siapa, hingga berani menyentuhnya? Presiden Xiao. Lalu kamu pikir kamu siapa? Berani menendangku, aku akan. Diam. Gunakan matamu dan lihatlah dengan jelas. Di depanmu ini adalah Presiden Xiao dari grup Xiao. Presiden Xiao? Maafkan saya. Presiden Xiao, saya benar-benar bodoh, tidak mengenali Anda. Saya sudah menyinggung orang Anda. Tolong maafkan saya, Presiden Xiao. Bawa dia pergi, tangan manapun yang menyentuhnya. Buat perhitungan dengan tangan itu. Baik, ikut aku. Presiden Xiao. Presiden Xiao. Aku sudah tidak apa-apa, terima kasih. Kenapa kamu bermain piano di sini? Apa kamu sangat butuh uang? Sebelumnya untuk biaya pengobatan nenek, aku berutang biaya yang cukup besar. Tapi Presiden Xiao jangan khawatir. Aku hanya bekerja sampingan di sini saat malam hari. Ini tidak akan mengganggu pekerjaanku di siang hari. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Lain kali jangan berpakaian seperti ini dan bermain piano di sini lagi. Itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu.
Ini seragam yang diberikan manajer kepadaku. Kalau begitu Presiden Xiao, aku pergi ganti baju dulu. Orang itu sudah dibereskan, Presiden Xiao. Panggil manajer toko ini ke hadapanku. Baik. Presiden Xiao, apakah ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tu Xuerong ada di sini. Berapa bayaran per jam untuknya bermain piano? $200. Itu terlalu sedikit. Naikkan gajinya. Baik. Apakah $600 cukup? Presiden Xiao, ini sudah termasuk bayaran per jam yang sangat tinggi. Boleh. Masukkan selisihnya ke tagihan saya. Kedepannya, aku tidak ingin melihat kejadian malam ini terulang kembali. Apa kau mengerti maksudku? Ya, saya mengerti. Presiden Xiao, jangan khawatir. Kedepannya saat Nona Su bermain piano, saya pasti akan menjaganya. Tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Satu lagi, jangan biarkan dia memakai pakaian yang terbuka. Baik. Berikan uang ini padanya. Jangan katakan ini dariku. Katakan saja kalian memberikannya sebagai kompensasi atas kejadian mengejutkan malam ini. Baik, Presiden Xiao. Xin, Hai. Xiaorong, Xin, kamu baik sekali sampai menjemputku pulang kerja. aduh, jangan sungkan begitu pada kawan sendiri. Lihat, ini uang tipku malam ini. Apalagi manajernya sangat baik, dia bahkan menaikkan gaji per jamku. Ya ampun, ini sepertinya ada $20.000 ya. Malam ini aku traktir kamu makan camilan malam. Lebih baik tidak usah bahas soal pemabuk itu, supaya dia tidak khawatir. Halo? Apakah ini Nona Su Xuerong? Saya adalah pengacara yang disewa suami Anda, yang bertanggung jawab menangani sepenuhnya masalah perceraian kalian. Bolehkah saya tahu apakah Anda ada waktu sore ini untuk datang menandatangani surat cerai? Aku punya waktu, kirimkan saja waktu dan tempat penandatanganan perjanjiannya padaku. Xuerong, apakah suamimu yang jahat itu akhirnya menghubungimu untuk bercerai? Ya, lebih cepat selesai lebih baik. Besok sore aku akan izin kerja untuk menemuinya. Besti, selamat karena kamu kembali ke jajaran lajang yang berharga. Halo pengacara yang Presiden Xiao. Istri Anda sudah setuju untuk menandatangani perjanjian perceraian. Besok sore jam 2 di Cafe Zuoyun. Baik, setelah dia menandatanganinya, segera buat janji dengannya untuk meresmikan perceraian. Di mana Xuerong? Manajer bilang dia sudah pulang. Sepertinya dia belum pergi jauh. Sepertinya suasana hati Presiden Xiao berubah dari cerah menjadi badai lagi. Lagi pula besok aku tidak ada kegiatan, kabari saja setelah kamu dapat izin, aku akan menjemputmu. Xin, kenapa kamu baik sekali? Aduh, sayang sekali kamu sebaik ini. Seandainya aku seorang pria, aku pasti akan menikahimu. Proposal rencana apa ini? Suruh orang departemen perencanaan mengerjakannya ulang. Sebelum jam pulang kantor, aku ingin melihat proposal rencana yang baru. Baik, Presiden Xiao. Presiden Xiao ini jelas-jelas sengaja tidak ingin membiarkan Nona Su izin untuk pergi berkencan dengan suaminya. Supervisor Lee, sore hari ini saya ada urusan dan ingin meminta izin. Proposal rencana dikerjakan seperti ini, masih punya muka untuk minta izin? Presiden Xiao sudah bilang, buat ulang satu lagi sebelum jam pulang kantor. Kalau tidak, silakan pergi. Akhirnya bisa membuat janji dengan pihak sana untuk tanda tangan surat cerai. Aku tidak tahu setelah mengerjakan proposal ini apakah masih akan sempat atau tidak. Presiden Xiao, maaf ya, aku tertidur. Ini draft proposal baru yang saya buat, silakan Anda periksa. Ini dikerjakan dengan baik. Kerja bagus. Supervisor Lee memberitahu saya bahwa awalnya kamu ingin mengambil cuti sore ini. Ada apa? Apa kamu mau pergi kencan dengan suamimu? Hah? Bukan, Anda. Presiden Xiao,
Siang ini Nona Su tidak datang sesuai janji untuk menandatangani surat cerai, dan teleponnya juga tidak diangkat. Teleponnya tidak diangkat? Kenapa kalian tidak pergi mencarinya langsung ke rumah? Apa aku masih harus mengajari kalian cara mencari orang? Siapa itu? Kenapa Presiden Xiao marah besar begitu? Gawat! Aku lupa menghubungi pengacara perceraian itu. Presiden Xiao, aku ada urusan mendadak. Aku pergi dulu ya, terima kasih atas pinjaman jasnya. Apa sih istimewanya wanita tak tahu malu ini, sampai membuat Presiden Xiao bersikap begitu lembut? Tunggu saja, cepat atau lambat aku akan mengusirmu dari perusahaan ini. Sin, aku sudah pulang kerja. Tidak apa-apa. Aku bisa naik taksi sendiri saja. Ya, sampai jumpa. Baterainya habis? Sudahlah, lebih baik cari waktu lain saja untuk bertemu pengacara yang... Dia datang, dialah orang yang menyinggung Presiden Xiao. Aduh, maaf ya. Tidak kepanasan kan? Kamu jelas-jelas sengaja melakukannya. Kalau sengaja memangnya kenapa? Wanita tak tahu malu sepertimu, disiram cat pun pantas. Jangan pura-pura polos. Tidak sangka kehidupan pribadimu sekacau itu. Pantas saja setiap hari di kantor ada bau aneh. Ternyata itu bau murahanmu. Bukankah dia sudah menikah? Ternyata masih saja bermain api di luar. Ya ampun, benar-benar tidak tahu malu? Su Shuerong, jika kamu cukup pintar, sebaiknya segera mengundurkan diri sekarang, dan enyahlah dari Xiao Group. Supervisor Lee, kamu menggunakan cara yang sangat rendah. Apa kamu pikir beberapa foto palsu bisa menjatuhkanku? Jangan sombong. Awas kalau aku menyebarkan ini ke internet, aku akan membuatmu menanggung malu seumur hidup. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Presiden Xiao, kehidupan pribadi Su Shuerong sangat berantakan, membiarkan orang seperti ini tetap berada di perusahaan, hanya akan mencoreng nama baik Anda dan perusahaan. Apakah orang di foto-foto ini benar-benar kamu? Jika aku bilang foto-foto ini bukan aku, apakah kamu akan percaya? Iya. Presiden Xiao, Anda tidak bisa memihak seperti ini. Diam. Tapi segala hal butuh bukti. Aku memberimu waktu 2 jam, selidiki asal mula masalah ini, dan bersihkan namamu. Jika benar ada seseorang yang sengaja memfitnah, aku pasti tidak akan membiarkannya. Baik, Presiden Xiao. Minta Departemen Teknis untuk membantu Su Shuerong sepenuhnya. Baik. Setelah sekian lama, hanya Su Shuerong seorang yang bisa membuat Presiden Xiao begitu perhatian. Bagaimana rasanya, Kak? Semua ini adalah perbuatanmu. Ini adalah bukti yang aku temukan. Apalagi yang ingin kamu katakan? Kamu pikir karena sudah menggoda Presiden Xiao maka... Beraninya kamu memukulku? Apa kamu tahu siapa pamanku? Aku tidak peduli siapa pamanmu, biar ku beritahu ya. Aku Su Shuerong bukan orang yang mudah ditindas. Apa yang sebenarnya terjadi? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Jangan bergerak. Presiden Xiao, pamanku adalah Xiao Group, eksekutif senior di kantor cabang luar negeri. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Bisa mendidik keponakan sepertimu? Sepertinya perilaku pamanmu itu pasti tidak jauh berbeda. Periksa siapa pamannya, lalu pecat dia. Baik. Bawa wanita ini keluar. Siap. Ternyata dia benar-benar dipecat. Tepat 2 jam. Terima kasih, Presiden Xiao. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini karena kemampuanmu sendiri. Asisten khusus Han, sampaikan pengumuman. Mulai sekarang, jika ada orang yang berani menyebarkan rumor jahat untuk memfitnah rekan kerja, semuanya akan langsung dipecat dan tidak akan pernah diterima bekerja lagi. Baik, Presiden Xiao. Presiden Xiao jelas sekali sedang membangun wibawa untuk Nona Su. Presiden Xiao. Presiden Xiao, Anda sudah membantu saya berkali-kali. Saya merasa sangat tidak enak jika tidak membalasnya. Bolehkah saya mengajak Anda makan? Makan bersama. Xiao Tingjing, jangan lupa dia sudah menikah. Tidak perlu. Aku masih ada urusan. Presiden Xiao pasti ingin pulang dan makan bersama istrinya, kan? Proposal rencana yang baru dikerjakan dengan baik. Cari tahu siapa yang mengerjakannya, berikan dia kenaikan jabatan dan gaji. Lalu, suruh dia ke sini menemuiku sekarang. Presiden Xiao jelas-jelas tahu kalau itu dikerjakan oleh Su Shuerong, tapi masih saja berpura-pura. Ceke-ceke. Presiden Xiao, proposal rencana ini dikerjakan oleh Su Shuerong, tapi dia tidak ada hari ini. Sepertinya, aku dengar. Dia pergi ke rumah sakit karena kurang sehat. Rumah sakit?
Rumah sakit mana? Sin, aku hanya sakit perut biasa. Tanganku tidak apa-apa, biar aku lakukan sendiri. Tidak boleh. Kamu itu tetap saja orang sakit. Sini, biar aku suapi buka mulutmu, A. Tuan, apakah Anda ingin masuk ke dalam? Tidak usah. Aku hanyalah atasan baginya. Apa hakku untuk masuk? Lau Xiao, ada apa denganmu? Masuk ke sini tanpa mengucap sepatah kata pun. Dan hanya terus minum saja. Apa yang membuatmu tidak senang? Katakan saja pada temanmu ini. Kamu tidak mengerti. Ting Jing, kalau dilihat dari penampilannya, dia sedang terjebak dalam masalah asmara. Oh, aku tahu. Pasti ini ada hubungannya dengan sekretaris kecil itu kan? Mau minum saja banyak sekali bicaranya. Kalau tidak mau minum, pergi sana. Baik-baik, tidak akan bicara lagi. Ayo minum. Presiden Xiao milikmu mabuk. Cepat ke 204 untuk menjemputnya. Ting Jing, temanmu ini hanya bisa membantumu sampai di sini. Bubur sehatnya datang. Ayo, cobalah hasil masakanku. Presiden Xiao milikmu mabuk. Cepat ke 204 untuk menjemputnya. Sin, bosku sedang mabuk. Aku harus pergi menjemputnya. Kamu makan saja duluan. Jangan menungguku. Hei, Swerong. Wah, si sekretaris kecil sudah datang. Cepat bantu bopong Presiden Xiao milikmu ini, dia berat sekali. Presiden Xiao. Swerong. Kenapa Presiden Xiao tiba-tiba jadi begitu lembut? Ting Jing, aku sudah menyerahkan orang yang sangat kamu dambakan ke tanganmu sekarang. Sekretaris kecil, kamu harus mengantarnya pulang ke rumah. Aku masih harus pergi ke tempat lain. Sampai jumpa. Tuan Mudali? Hei, Tuan Mudali. Swerong, kenapa kamu ada di sini? Tuan Mudali memintaku untuk mengantarmu pulang, Presiden Xiao. Apa ada bagian tubuhmu yang terasa sakit? Tolong tahan sebentar, kita akan segera sampai di rumahmu. Presiden Xiao. Presiden Xiao, sepertinya liftnya sedang bermasalah. Halo, lift di gedung A sedang rusak. Tolong segera kirimkan petugas ke sini. Kamu punya fobia ruang tertutup? Dulu aku pernah terjebak di dalam lift waktu kecil, jadi... Jangan takut. Swerong, petugas pengelola akan segera datang. Tenang saja. Ada aku di sini. Kamu akan baik-baik saja. Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Swerong, aku punya sebuah cara untuk mengalihkan perhatian yang sangat efektif. Apa kamu mau mencobanya? Apa itu? Presiden Xiao, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Presiden Xiao, Anda sudah sampai di rumah. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Tunggu sebentar. Malam ini sudah terlalu larut. Menginaplah di sini saja. Tidak perlu. Saya sulit tidur di tempat baru. Kenapa? Kamu takut aku akan macam-macam padamu? Jangan berpikir macam-macam. Tadi, aku hanya takut kamu terlalu tegang, hingga jatuh pingsan. Makanya aku mencoba mencairkan suasana. Jadi ternyata hanya karena itu. Aku tidak punya ketertarikan pada bawahan sendiri. Sudahlah, aku mau naik ke atas untuk istirahat. Pilihlah kamar mana saja di lantai 1. Apakah Anda adalah Nyonya Muda? Bukan. Saya karyawan Presiden Xiao. Nama saya Su Shuerong. Mohon maaf, Nona Su Tuan Muda tidak pernah membawa wanita pulang ke rumah. Jadi aku mengira Anda adalah Nyonya Muda. Saya adalah asisten rumah tangga yang memasak untuk Tuan Muda. Anda bisa panggil saya Bibi Chen. Mengapa asisten rumah tangga di sini bahkan tidak mengenali istri Presiden Xiao? Apa mungkin mereka tidak tinggal bersama? Sudahlah.
Ini adalah urusan pribadi Presiden Xiao. Lebih baik tidak usah dipikirkan lagi. Presiden Xiao, Anda sudah bangun? Ini sup pereda mabuk. Kemarin aku melihat kepalamu agak sakit. Minum ini akan membuatmu merasa jauh lebih baik. Terima kasih. Bawa pergi saja, aku tidak nafsu makan. Tapi ini Nona Su sendiri yang membuatnya pagi-pagi sekali. Bahkan saya yang sudah lama menjadi koki ini, merasa rasanya sangat enak. Tidak apa-apa, Bibi Chen. Berikan padaku saja. Ini buatanmu? Iya. Tiba-tiba aku merasa agak lapar. Rasanya enak juga. Oh iya, Tuan Muda sup pereda mabuk ini juga disiapkan oleh Nona Su. Nona Su ini orangnya sangat pengertian, kemampuan memasaknya juga hebat. Kelak, suamimu pasti akan sangat beruntung. Itu, saya akan membersihkan dapur dulu. Kenapa Presiden Xiao tiba-tiba marah? Kamu tidak pulang semalaman kemarin? Apa suamimu tidak menanyakannya? Entah kemana perginya pria sampah itu. Aku bilang padanya kalau aku tidur di rumah bos. Dia sangat santai ya. Istrinya sendiri menginap di rumah bos laki-laki, tapi dia sama sekali tidak khawatir. Tingjeng. Siapa wanita ini? Halo, saya karyawan Presiden Xiao. Karyawan? Karyawan macam apa yang bisa menginap di rumah bos sesuka hati? Gadis-gadis muda zaman sekarang, keinginan kalian untuk panjat sosial, sangat saya pahami. Tapi biar aku beritahu ya, sebaiknya jangan bermimpi. Bu, aku mabuk semalam, dan aku yang memintanya mengantarku pulang. Nyonya Xiao mohon jangan khawatir terhadap Presiden Xiao. Saya tidak pernah punya niat lain. Lagi pula saya sudah menikah. Bu, ada perlu apa datang ke sini? Aku ingin bertanya padamu, bagaimana kelanjutan perceraianmu dengan wanita bernama Xu Suerong itu? Presiden Xiao akan bercerai dengan istrinya, dan nama istrinya juga Suerong. Sedang dalam proses penandatanganan kesepakatan cerai. Semakin dipikirkan semakin membuatku marah, wanita itu berani sekali berbuat tak tahu malu, untung saja ketahuan lebih awal. Benar juga Tingjing, ibu dengar putri dari keluarga Qin sepertinya akan segera pulang dari luar negeri, ibu ingin mengatur pertemuan kalian berdua. Ada urusan di kantor, kenapa kamu masih bengong di situ? Baik Presiden Xiao. Sepertinya Presiden Xiao bercerai karena istrinya berselingkuh. Semalam Presiden Xiao begitu lembut, ternyata dia memanggil nama istrinya. Presiden Xiao pasti sangat mencintai istrinya, ya. Suerong. Maaf Presiden Xiao, tadi ada seorang anak kecil yang tiba-tiba berlari menyeberang. Tidak apa-apa, lanjutkan menyetirnya. Baik Tuan. Tu Suerong, jangan sampai jatuh hati. Meskipun Presiden Xiao akan bercerai, dia bukanlah seseorang yang bisa kamu gapai. Apakah malam ini kamu masih pergi bermain piano di Crown? Kamu adalah karyawanku. Sudah sewajarnya aku peduli. Ternyata hanya karena itu saja. Itu Presiden Xiao. Saya ingin izin libur 1 hari hari ini. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Kamu juga tinggal di Mingyuan nomor 1? Iya benar. Presiden Xiao, apakah Anda memiliki kenalan di sana? Tidak ada. Dulu demi pernikahan, aku juga membeli satu rumah di sini. Kamu sudah mengalami ketidakadilan sebesar itu malam ini. Apa suamimu belum juga menjemputmu? Hal memalukan seperti dicampakkan, lebih baik jangan diberitahukan kepada Presiden Xiao. Dia sangat sibuk, tapi temanku sudah datang menjemput. Dia datang. Dia itu temanmu, bukan suamimu? Presiden Xiao, Xin Xin hanya berpenampilan seperti laki-laki, sebenarnya dia itu perempuan. Apa? Kalau begitu Presiden Xiao, saya pergi dulu. Aku pulang ke rumah melihatmu belum kembali, aku merasa sangat khawatir. Jas ini milik siapa? Ini milik bosku, aku lupa mengembalikannya. Presiden Xiao, mantel Anda. Tidak usah. Di luar dingin. Pakai saja dulu, besok baru kembalikan padaku. Terima kasih, Presiden Xiao. Suerong, bosmu baik sekali. 100 kali lipat lebih baik daripada suamimu yang tak tahu malu itu. Tak tahu malu?
Suamimu memperlakukanmu dengan buruk. Bukan hanya itu. Suami brengseknya itu baru saja mendaftarkan pernikahan dengan Shuerong, tapi sudah minta cerai. Cerai? Sin, Presiden Xiao. Jangan dengarkan dia bicara sembarangan. Saya dan suami saya, hubungan kami baik-baik saja. Baik-baik saja. Lalu setiap hari saat Anda pulang kerja selarut itu, mengapa dia tidak datang menjemput Anda? Mengapa setiap kali Anda dalam bahaya, dia tidak pernah ada? Shuerong, kenapa bosmu tiba-tiba jadi begitu emosional ya? Maaf, saya hanya tidak ingin melihat karyawan saya memiliki pernikahan yang tidak bahagia. Mungkin karena pernikahan Presiden Xiao juga tidak bahagia, jadi begitu mendengar hal ini, itu langsung menyentuh luka lamanya. Presiden Xiao, saya tidak apa-apa. Anda tenang saja, saya pergi dulu. Sampai jumpa, Presiden Xiao ayo pergi. Sudah menikah, tapi masih tinggal bersama teman. Rumah di Mingyuan Nomo 1 tidaklah murah. Pasti pria itu tidak mampu membayar biayanya. Makanya dia menumpang tinggal dengan temannya. Benar-benar pria yang tidak berguna. Tuan Xiao, sepertinya Anda sudah lama tidak kembali ke sini. Dua gadis tadi tinggal di gedung yang mana? Biar saya ingat, sepertinya di gedung 1, nomor 317. Anda yakin mereka tinggal di gedung 1 nomor 317? Gedung 1 nomor 317. Bukankah itu rumah atas nama saya? Sepertinya ada yang salah. Apakah dia di gedung 1 atau di gedung 2? Sepertinya di gedung 2. Sepertinya dia tinggal di gedung 2 kamar 317. Aku tidak akan pulang malam ini. Baik Tuan Xiao, hati-hati di jalan. Sudah berhasil menghubunginya? Presiden Xiao, saya sudah mencoba menghubungi Nona Su, tapi teleponnya. Hari ini, dia harus menandatangani surat cerai. Kalau tidak, jabatanmu sebagai pengacara akan aku habisi. Kenapa Presiden Xiao sangat marah? Presiden Xiao, ini jaket yang Anda pinjamkan semalam, sudah saya cuci bersih. Aku memanggilmu ke sini, bukan untuk urusan baju. Apa kamu ada waktu luang malam ini? Bukannya waktu itu kamu bilang ingin mentraktirku makan malam? Kebetulan aku ada waktu. Baiklah, kalau begitu Presiden Xiao, Anda suka makanan rasa apa? Pilih saja sesuai seleramu. Baik, kalau begitu saya kembali bekerja dulu. Karena pria itu tidak bisa membahagiakanmu, maka dia tidak pantas memilikimu. Presiden Xiao, saya sudah memesan sebuah restoran masakan Hangzhou. Katanya restoran ini sudah melegenda selama ratusan tahun. Rasanya pasti sangat lezat. Hanya saja saya tidak tahu, apakah sesuai dengan selera Anda. Asalkan itu pilihanmu, aku pasti suka. Maaf ya Presiden Xiao, saya angkat telepon sebentar. Halo? Nona Su, waktu itu, kita sudah janji tapi kamu tidak datang. Beberapa hari ini teleponmu juga tidak bisa dihubungi. Sebenarnya apa maksudmu? Mohon maaf, mungkin ponsel saya sedang bermasalah. Hari itu saya mendadak harus lembur, lupa memberitahu Anda. Bisa kita atur ulang waktunya. Saya sekarang berada di kafe yang sebelumnya menunggumu. Tolong segera datang kemari. Maaf sekali, sepertinya hari ini saya tidak ada waktu. Ayo cari waktu lain saja. Nona Su, kamu selalu saja cari alasan. Apa kamu sengaja ingin terus menempel pada Tuan Xiao dan menolak cerai? Aku menempel padanya. Jika sikap Anda seperti ini, maka tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Presiden Xiao, wanita itu masih tidak mau bekerja sama. Katanya hari ini dia tidak ada waktu. Bagaimana cara kalian bekerja? Berikan nomor kontaknya padaku. Aku sendiri yang akan menghubunginya. Aku adalah suamimu. Besok siang, di kafe Genting. Datanglah dan tanda tangani surat cerai itu, atau terima saja risikonya. Pria ini, memangnya dia pikir dia itu siapa? Sombong sekali. Baiklah, siapapun yang tidak datang besok adalah pengecut. Kenapa begitu aku mengirim pesan, ponsel Presiden Xiao langsung berbunyi. Ada apa? Tidak ada apa-apa, hanya saja saat aku baru saja mengirim pesan tadi, ponsel Anda, Presiden Xiao, juga berbunyi. Rasanya agak kebetulan, sangat ajaib. Hei, tokonya sudah sampai. Asisten khusus Han, berhenti di sini saja sudah cukup. Baik, Tuan. Kita pesan ini saja ya. Tidak salah lagi, ini memang toko legendaris. Suasana di tempat ini juga sangat bagus. Kamu seharian berada di luar, dan tidak pulang untuk makan. Apakah suamimu tidak akan mencemaskanmu? Bagaimana kalau telepon dia saja, dan suruh dia datang ke sini? Tidak perlu.
Presiden Xiao. Dia membuka restoran hotpot. Biasanya jam segini dia sangat sibuk. Pengunjungnya sangat banyak. Jadi, Restoran hotpot yang dia buka, apa namanya? Jika ada kesempatan nanti, aku juga bisa mampir ke sana. aku sendiri pun tidak jelas. Aku juga kurang ingat. Biasanya aku tidak pernah bertanya. Lain kali aku akan coba memperhatikannya. Bahkan, nama toko suami sendiri saja tidak ingat. Sepertinya, hubungan kalian berdua sudah menjadi sangat asing. Kau dan suamimu, bagaimana awalnya kalian bertemu? Nenekku yang memperkenalkan kami. Restoran hotpot ayahnya bersebelahan dengan kedai gorengan milik nenekku dulu. Silakan dinikmati. Presiden Xiao, brokoli ini kelihatannya sangat enak. Ayo, aku ambilkan untukmu. Terima kasih. Masakan di restoran ini semuanya sangat enak. Jika kau suka, kau boleh sering-sering makan di sini. Pemilik restoran ini adalah temanku, Kak Lin. Apa ada yang bisa dibantu? Presiden Xiao? Ingat wajah ini, nanti jika dia datang makan, semuanya masukkan ke dalam tagihanku. Baik, Presiden Xiao. Terima kasih Presiden Xiao. Anda sungguh baik kepada karyawan. Aku berbuat baik padamu, bukan hanya karena kau adalah karyawanku. Apa maksud dari Presiden Xiao? Jangan-jangan Su Shuerong, jangan bermimpi. Mungkin Presiden Xiao merasa, karena aku menyelamatkannya saat kecelakaan itu, aku sudah dianggap seperti penyelamat nyawanya. Aku, Presiden Xiao, waktu aku menyelamatkan Anda saat kecelakaan itu memang sudah seharusnya saya lakukan. Anda tidak perlu terus mengingatnya dalam hati. Presiden Xiao, waktunya saya bermain piano malam ini sudah tiba, saya harus pergi sekarang. sudahlah, sebaiknya lakukan secara bertahap, jangan sampai menakutinya. Aku kebetulan mau pergi ke Crown, biar ku antar kamu. Mohon maaf bos, saya datang agak terlambat hari ini. Tidak apa-apa, Presiden Xiao sudah memberitahu sebelumnya. Oh ya, malam ini kamu tidak perlu bermain piano di lobi. Mengapa? Ini perintah Presiden Xiao, kamu diminta pergi ke ruangan privat untuk menemaninya sampai jam pulang. Ini jauh lebih santai daripada bermain piano. Ada di ruangan 208, cepatlah ke sana. Baik. Wah, akhirnya sekretaris kecil datang juga. Presiden Xiao kalian ini sangat menantikanmu sampai kehilangan fokus. Bahkan kartu apa yang dikeluarkan dia sampai tidak tahu. Kemarilah. Gantikan aku menemani mereka bermain. Presiden Xiao, saya tidak bisa main ini. Bagaimana kalau saya kalah? Tenang saja. Ada aku di sini, kamu tidak akan kalah. Ayo. Keluarkan yang ini dulu. Tingjing, untuk melihat kartu, apa perlu sedekat itu? Sekretaris kecilmu, itu hampir saja kamu peluk sepenuhnya. Fokus pada kartunya. Keluarkan sepasang king. Su Shuerong, ini cuma bermain kartu saja, jangan tegang. Sepasang 10, sepasang jack, sepasang king, 3 seri. Aduh. Aku menang. Terima kasih Presiden Xiao. Jika kalah dalam permainan kartu bisa mempercepat jodoh seorang saudara, maka aku akan kalah dengan senang hati. Benar saja. Cinta ini membuat orang penuh kekuatan. Keberuntungan kartu sekretaris kecil ini sungguh terlalu bagus. Maaf ya Presiden Xiao, aku hanya terlalu gembira. Xiao, Presiden Xiao. Karena ingin berterima kasih padaku. Kalau begitu gunakan cara orang dewasa. Shuerong, aku menyukaimu. Suamimu tidak menghargaimu, biar aku yang menghargaimu. Presiden Xiao, sebaiknya kamu berhenti bercanda denganku. Aku Xiao Tingjing tidak pernah bercanda. Presiden Xiao, kamu terlalu banyak minum. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Apa mungkin di dalam hatinya, dia masih belum bisa melepaskan suaminya? Padahal, suaminya sudah akan menceraikannya.
Pindahkan Su Xuerong kembali ke kantor pusat, lanjutkan bekerja sebagai asistenku, dan sekarang juga suruh dia segera menemuiku. Presiden Xiao, tentang Nona Su itu. Hari ini dia mengambil izin sakit. Apa mungkin dia sedang menghindariku? Jika dia tidak ingin menemuiku, biar aku yang pergi menemuinya. Presiden Xiao, Sin, tidak usah pedulikan aku. Cepat pergi bekerja sana. Kamu yakin? Hanya minum obat saja sudah cukup? Lebih baik aku menemanimu pergi ke rumah sakit. Tidak apa-apa, aku hanya demam ringan saja. Baiklah kalau begitu. Jika merasa tidak enak badan, segera hubungi aku ya. Iya. Presiden Xiao, sedang apa kamu di sini? Kamu tidak pergi bekerja hari ini? Apa kamu sengaja menghindariku? Ternyata kamu benar-benar sakit. Di mana pria itu? Sakit separah ini, dia bahkan tidak peduli padamu dan membiarkanmu membeli obat sendirian? Dia sedang sibuk. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Untung saja dibawa kemari tepat waktu, karena sudah mulai ada gejala radang paru-paru. Saya akan meminta perawat untuk menyiapkan infus untuk Anda. Terima kasih, dokter. Batukmu begitu parah. Sepanjang malam, apakah suamimu sama sekali tidak tahu untuk membawamu ke rumah sakit? Dia tidak ada di rumah tadi malam. Dia tidak tahu kalau aku sakit. Kamu masih saja membelanya? Aku... Su Xuerong, jangan lagi membohongi diri sendiri. Suamimu mengabaikanmu begitu saja. Dia memang sama sekali tidak mencintaimu. Apakah kedatanganku ini di waktu yang kurang tepat? Presiden Xiao, ini adalah urusan pribadiku sendiri. Temanku sudah datang, Anda boleh pergi sekarang. Xuerong, apa mungkin bosmu itu menyukaimu? Pantas saja, terakhir kali dia begitu perhatian padamu. Dengan segala kelebihan Presiden Xiao, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia mau. Bagaimana mungkin dia benar-benar menyukai diriku yang sudah menikah ini? Lagi pula dia sangat mencintai mendiang istrinya. Benar juga, Presiden Xiao ini pasti hanya mengincar kecantikan dan kemudaanmu hanya untuk mencari suasana baru. Begitu dia berhasil mendapatkanmu, dia pasti akan mencampakkanmu. Kamu jangan sampai terjebak dalam tipu daya ini. Presiden Xiao ini sekarang sedang sangat tertarik padamu, dia pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aku hanya bisa membantumu mencari suami bohongan untuk menghalangi dia. Suami bohongan? Ya, Presiden Xiao. Ini suami saya, Xiao Cheng. Halo, Presiden Xiao. Dengar-dengar Xuerong di perusahaan sangat Anda perhatikan. Saya ingin berterima kasih kepada Anda. Pasangan suami istri asli kok masih bersikap canggung begini? Jarak di tengah, bahkan cukup untuk satu orang lagi. Presiden Xiao, sebenarnya Anda salah paham. Saya dan suami saya biasanya hubungannya sangat baik. Benarkan sayang? Iya, benar sekali. Benar sekali. Saya ke kamar mandi sebentar. Bukan begitu. Sebelumnya kamu bilang hanya untuk pura-pura jadi suami. Tapi kamu tidak bilang harus peluk-pelukan begini. Ini harus tambah uang, dong. Aku benar-benar sudah gila karena mengikuti perkataan Sin dan mencari suami palsu seperti ini. Presiden Xiao pasti bisa melihat ada yang tidak beres. Maaf ya, Presiden Xiao. Suamiku sibuk di restoran hotpot. Jadi dia pergi duluan. Masih ingin membohongiku? Kamu yakin dia benar-benar suamimu? Maafkan saya. Kamu Xuerong, kan? Saya ini Paman Xiao. Yang memperkenalkan putra saya untuk menikah denganmu di restoran hotpot itu, Paman Xiao. Xuerong, kamu tumbuh menjadi semakin cantik, Paman hampir tidak mengenalimu. Ternyata putra Paman Xiao tampangnya seperti ini ya. Kamu tetap menikah, meski wajah suamimu seperti itu. Apa kamu benar-benar tidak pilih-pilih? Bagaimana aku harus mengatakannya? Sebenarnya aku juga belum pernah bertemu dengannya. Dasar sampah itu, begitu mendengar kamu punya utang luar, dia langsung membatalkan pernikahannya. Aku sungguh menyesal, telah memperkenalkannya padamu dulu. Membatalkan pernikahan?
Suerong, siapa orang ini? Ah, Paman Xiao ini adalah atasan saya. Dilihat dari auranya, sudah jelas dia adalah bos perusahaan besar. Suerong, kamu begitu luar biasa. Anak nakal itu benar-benar tidak beruntung. Dia tidak pantas untukmu. Dia memang tidak pantas. Karena dia begitu, tidak bertanggung jawab. Seharusnya kalian segera bercerai. Jangan menyia-nyiakan waktu Suerong. Apa? Dia baru menyesali pernikahan itu setelah kalian mendaftarkan pernikahan? Berandal itu bahkan tidak mengatakannya padaku. Aku akan menelponnya sekarang, dan menyuruhnya menceraikanmu. Paman Xiao, tidak perlu. Sebenarnya, aku sudah dalam proses kesepakatan cerai dengannya. Ternyata, dia sedang melakukan kesepakatan cerai dengan pria itu. Suerong, Paman minta maaf kepadamu dan nenekmu. Tidak apa-apa, Paman Xiao. Anak baik, apakah tempat tinggalmu jauh? Paman akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Saya yang akan mengantarnya pulang. Saya sangat hafal dengan rumahnya. Kata-kata itu bisa membuat orang salah paham. Kenapa rasanya aneh, seperti sedang berselingkuh di depan ayah mertua sendiri. Halo? Nona Su, tolong jangan lupa waktunya. Datanglah jam 3 sore untuk tanda tangan surat cerai. Ya, saya mengerti. Pria itu memintamu tanda tangan surat cerai? Ya, Ayo, saya antar kamu ke sana. Presiden Xiao. Ya, Presiden Xiao, saya sebaiknya pergi ke sana sendirian saja. di mana kalian membuat janji temu? Di Yun. Ada apa? Presiden Xiao, apakah Anda masih ingat janji temu kita sebelumnya? Bahwa sore ini Anda akan datang ke Cafe Genting untuk menandatangani perjanjian perceraian? Saya tahu, saya akan ke sana sebentar lagi. Presiden Xiao, jika Anda ada urusan, silakan kerjakan dulu. Saya benar-benar bisa melakukannya sendiri. Baiklah, jika pria brengsek itu berani mengajukan tuntutan yang berlebihan, segera telepon aku. Nona Su, ini adalah surat perjanjian perceraian yang dititipkan oleh suamimu untuk diberikan kepadamu. Jika tidak ada masalah, segeralah tanda tangani. $20 juta sebagai biaya ganti rugi mental? Nona Su, apa yang telah kamu lakukan, kamu sangat memahaminya. Klien saya hanya memintamu $20 juta, dia sudah cukup bermurah hati. Bukankah aku hanya membatalkan janji dengannya beberapa kali saja? Apa perlu sampai seperti ini? Aku tidak mau tanda tangan. Tolong katakan padanya, jika dia sungguh-sungguh ingin bercerai, boleh saja. Tapi kalau untuk menipu uang, jangan harap. Kamu. Baiklah. Saya akan segera menghubungi Tuan Xiao. Halo Presiden Xiao. Wanita itu tidak mau membayar ganti rugi. Kapan Anda akan sampai di sini? Baik, saya segera sampai. Ya. Bukankah seharusnya dia bersama Suerong pergi menemui untuk bercerai? Kenapa dia bisa ada di sini? Hei Presiden Xiao, apakah Anda tidak jadi menemui pengacara Yang? Pengacara Yang, Anda bilang dia akan segera datang, tapi aku sudah menunggu selama setengah jam. Dia sebenarnya datang atau tidak? Bukankah Presiden Xiao ini sangat ingin bercerai? Kenapa dia belum datang juga? Jika dia tidak datang juga, maka aku akan pergi. Hei, tunggu sebentar. Saya akan menghubungi Tuan Xiao lagi. Presiden Xiao, sudah diperiksa dengan jelas. Suami Nona Su membawa wanita itu dan menyewa sebuah kamar di 609. Benar-benar pria sampah. Hotel Holiday 609. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu.
Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Ditutup. Hotel Holiday, kamar 609, aku ada urusan denganmu. Hotel Holiday kebetulan ada di sebelah sini. Pengacara yang... Aku sudah menunggu cukup lama. Sekarang aku ada urusan dan harus pergi dulu. Mereka ini satu persatu. Bilang tidak datang ya tidak datang. Sebenarnya siapa yang mau bercerai sih? Hei, Presiden Xiao, kamu mau kemana? Ikut aku. Presiden Xiao, aduh, kita benar-benar tidak boleh begini. Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak seputus asa itu. Aku tanya padamu, apakah hari ini suamimu tidak menemuimu? Bagaimana kamu tahu? Aku melihat dia bersama wanita lain masuk ke hotel ini, tepatnya di kamar 609. Bagus sekali. Beraninya dia mengingkari janji. Ternyata dia sedang bersama wanita lain di dalam kamar hotel. Kamu adalah... Aku tidak keberatan kamu meminta cerai, tapi soal 20 juta dolar itu, aku tidak akan membayarnya. 20 juta dolar? Ini kartu bank yang Anda berikan kepadaku, aku kembalikan kepada Anda. Presiden Xiao, ayo kita pergi. Dari mana datangnya wanita gila ini? Dasar tidak waras. Oh, bukankah wanita itu adalah teman kencan yang dikenalkan oleh ayahku? Dia jauh lebih cantik daripada di foto. Presiden Xiao, aku minta maaf untuk hari ini, telah membuat Anda melihat kejadian memalukan ini. Mengenai 20 juta dolar yang kamu katakan tadi, apa maksudnya? Apa dia berani memerasmu? Tidak Presiden Xiao, Anda tenang saja. Aku tidak sebodoh itu. Aku tidak akan membiarkan keinginannya tercapai. Aku akan menyuruh asisten khusus Han untuk mencarikanmu seorang pengacara hebat, agar dia tidak mendapatkan 1 sen pun, dan pergi dengan tangan hampa. Tidak perlu, tidak perlu. Sebenarnya, antara aku dan dia tidak ada masalah keuangan yang berarti. Dari awal berkencan hingga menikah, sudah sekian lama, tapi pria itu bahkan 1 sen pun tidak rela mengeluarkan uang untuknya. Halo Presiden Xiao. Pengelola properti Ming Yuan Yihao menelepon. Katanya rumah atas nama Anda itu. Selalu ada tagihan air dan listrik yang muncul. Saya curiga ada seseorang yang menempatinya. Apakah Anda ingin saya pergi ke sana untuk mengeceknya? Apa Xu Xuerong tinggal di sana? Coba kamu periksa. Baik, Tuan. Presiden Xiao, ada apa? Tidak ada apa-apa. Ayo aku antar kamu pulang. Baik. Putri keluarga Xu itu benar-benar bernyali. Nyalinya terlalu besar. Sudah berani mengkhianati Presiden Xiao. Bahkan dia berani menyembunyikan pria simpanannya di rumah milik Presiden Xiao. Katakan. Sepertinya Nona Xu menyembunyikan seorang pria di dalam rumah atas namamu ini. Wanita murahan itu, buang semua barang-barang milik mereka keluar. Baik, Tuan. Presiden Xiao sangat marah. Apa ini ada hubungannya dengan mantan istrinya? Sepertinya Presiden Xiao masih sangat memedulikannya. Berhenti di sini saja sudah cukup. Presiden Xiao, terima kasih. Tunggu sebentar. Aku merasa kurang tenang. Biar aku temani kamu naik ke atas. Presiden Xiao, ini adalah rumah milik Xiao Cheng. Rasanya kurang pantas jika Anda naik ke atas. Tapi dia biasanya tidak pulang ke sini, jadi Anda tidak perlu khawatir dia akan mencelakaiku. Dalam beberapa hari ke depan aku juga akan segera pindah. Baiklah, kalau ada sesuatu yang salah, segera hubungi aku. Presiden Xiao, apakah kita akan kembali sekarang? Aku merasa tidak tenang. Mari kita tunggu sebentar lagi. Xin. Kenapa kamu ada di bawah? Lagi pula, kenapa barang-barang kita semuanya dibuang keluar? Ini semua gara-gara suamimu yang jahat itu. Dia menyuruh orang membuang barang kita semuanya keluar, bahkan dia mengganti kunci pintunya. Dia tidak membiarkan kita masuk. Sudahlah, ini memang rumahnya, dan aku juga akan segera bercerai dengannya. Memang tidak pantas jika terus tinggal di sini. Xuerong, apa malam ini kita harus tidur di kolong jembatan? Tenang saja, di sini sulit mencari taksi. Aku akan menelepon Presiden Xiao, semoga dia belum pergi, dan bisa mengantar kita ke hotel malam ini. Halo Presiden Xiao. Xuerong. Maaf merepotkan Anda lagi, Presiden Xiao. Pria itu benar-benar mengusir kalian berdua keluar. Aku punya sebuah rumah di area ini. Kamu dan temanmu bisa tinggal di sana dulu. Wah, Presiden Xiao, Anda baik sekali. Lalu rumahnya di blok mana dan nomor berapa? 1 bangunan penuh,
Presiden Xiao, kami tidak bisa tinggal di sana. Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi biaya sewa di sini sangat mahal. Kami tidak akan sanggup membayarnya. Lagi pula aku hanya bawahan Anda, tidak pantas jika tinggal di rumah Anda. Terima kasih atas kebaikannya, Presiden Xiao. Baiklah kalau begitu, begini saja. Perusahaan menyediakan asrama gratis untuk karyawan yang lajang. Aku akan menyuruh asisten khusus Han untuk mengajukan 1 unit untuk kalian. Kapan perusahaan mulai memberikan fasilitas seperti itu? Itu aturan baru tahun ini. Mungkin kamu belum menyadarinya. Tapi kan aku bukan lajang. Kamu akan segera bercerai, bukan? Aku akan mengantar kalian ke asrama. Terima kasih Presiden Xiao. Aku akan menyuruh orang membereskan barang-barang ini. Kalian naiklah ke mobil dulu. Baik, ayo kita pergi dulu. Ayo jalan. Segera beli 1 unit apartemen yang cocok untuk 2 orang gadis tinggal bersama. Pastikan lingkungannya bagus dan aman. Segera beli sebuah apartemen yang cocok untuk 2 gadis tinggal bersama. Lingkungannya harus bagus dan aman. Apa yang Presiden Xiao lakukan? Mungkinkah ini balas dendam karena Nona Shu memelihara pria, sehingga dia juga ingin membeli apartemen untuk memelihara wanita? Bahkan ingin memelihara 2 orang? Astaga, Presiden Xiao, asrama karyawan kalian ini benar-benar luar biasa. Tempat ini sangat luas, bahkan jika satu keluarga tinggal di sini pun akan terasa sangat lega. Presiden Xiao, apakah ini benar-benar asrama karyawan perusahaan kita? Tentu saja, apa kamu menyukainya? Asrama sebagus ini, tentu saja aku suka. Baguslah kalau begitu. Semua barang di sini seharusnya sudah lengkap semuanya. Jika ada yang kurang, katakan saja pada asisten khusus Han. Halo. Apakah Anda keluarga dari Enyi, Wang Yuechin? Dia mengalami serangan jantung mendadak dan baru saja dibawa ke rumah sakit kedua kami. Aku akan segera ke sana. Ada apa? Nenekku, dia masuk rumah sakit. Aku akan mengantarmu ke sana. Ayo pergi. Dokter, bagaimana keadaan nenekku? Pasien sedang ditangani di dalam. Suerong, tenanglah. Nenek pasti akan baik-baik saja. Segera kumpulkan semua ahli kardiologi ke rumah sakit kedua untuk konsultasi. Baik, Presiden Xiao. Nenek, cepatlah berbaring. Dokter bilang nenek harus banyak istirahat. Nenek sudah tidak apa-apa. Kamu tenang saja. Jangan sampai karena nenek, pekerjaanmu jadi terganggu. Nenek, aku sudah mengambil cuti, jadi nenek bisa merasa sangat tenang sekarang. Benar juga. Tadi nenek dengar dari seorang perawat muda. Katanya kali ini cucu menantuku. Yang mendatangkan para ahli untuk nenek. Itulah yang menyelamatkan nenek. Di mana dia? Ada di mana? Nenek, sebenarnya dia... Nenek Su. Kamu siapa? Nama saya Xiao. Saya adalah dari Suerong. Xiao, kamu adalah cucu menantuku. Akhirnya nenek bertemu denganmu. Kamu ini terlihat jauh lebih tampan daripada ayahmu. Nenek, sebenarnya dia... Benar, saya adalah cucu menantu nenek. Suami dari Suerong. Bagus sekali. Cucuku sayang, dia sangat tampan dan hebat. Bisa melihat Suerong menikah denganmu. Aku sudah merasa tenang jika nanti tiada. Nenek, jangan bicara sembarangan. Nenek pasti akan panjang umur. Benar, Nenek. Nenek harus menunggu untuk menggendong anakku dan Suerong nanti. Nenek harus fokus untuk sembuh. Baiklah, aku akan menurut pada kalian. Xiao, apakah nanti kamu bisa sering-sering menjenguk nenek? Tentu saja, Nenek. Setelah nenek sedikit membaik, aku dan Suerong akan membawamu tinggal di rumah kami beberapa hari. Baguslah. Presiden Xiao, terima kasih sudah membantuku menghibur nenek. Nanti aku akan menjelaskan semuanya padanya. Orang tua tidak boleh terkejut. Masalah ini sebaiknya jangan diberitahu dulu padanya. Lagi pula kamu akan segera bercerai. Tunggu sampai saat itu tiba. Baiklah kalau begitu. Besok, aku akan menyuruh asisten khusus Han menjemputmu dan nenek ke rumahku. Ini, sepertinya, tidak perlu. Berakting itu harus totalitas. Lagi pula, jika nenek melihat kita setiap hari, penyakitnya akan sembuh lebih cepat. Padahal dia sendiri yang ingin melihat Nona Su setiap hari. Benar juga. Suerong, rumah ini sangat besar sekali. Keluarga Xiao buka restoran hotpot. Apa memang bisa menghasilkan uang sebanyak ini? Iya, Nenek. Mari ku antar ke lantai atas untuk melihat kamarmu. Halo, Xin. Aku ada dinas luar kota beberapa hari ini, jadi aku tidak akan pulang dulu. Lalu kapan kamu akan pulang? Aku sedang teleponan dengan siapa? Kok sepertinya aku mendengar suara laki-laki? Kamu salah dengar. Aku tutup dulu ya. Presiden Xiao. Masih memanggilku, Presiden Xiao. Agar tidak ketahuan di depan nenek, bukankah seharusnya kamu memanggilku sayang? Sayang. Ada apa? Sepertinya di punggungku ada serangga yang masuk. Jangan takut, biar ku bantu. Tidak apa-apa, hanya ulat bulu.
Maaf ya, Presiden Xiao. Aku memang agak takut serangga. Kalau begitu, aku masuk ke kamar dulu. Tunggu, resletingmu belum ditarik benar. Kalau lari keluar seperti itu, bisa dilihat orang lain. Aku lupa. Suerong, Nenek memanggilku. kapan kalian berencana punya anak? Nenek, sup ini enak sekali, biar saya ambilkan untuk nenek. Aduh, jangan mengalihkan pembicaraan. Xiao, kamu harus lebih berusaha. Cepatlah berikan Suerong seorang bayi yang pintar dan juga tampan. Baik nenek, aku dan Suerong pasti akan berusaha keras. Kenapa kata-kata Presiden Xiao terdengar sangat meyakinkan? Apa aku benar-benar harus tidur sekamar dengan Presiden Xiao? Sudahlah, lupakan saja. Suerong, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa tidak masuk ke kamar dan tidur bersama Tingjing? Kalian tidak sedang membohongiku, kan? Apa nenek akan menyadari kalau kita sedang membohonginya? Atau jangan-jangan kalian memang tidak berencana punya anak? Nenek, apa yang nenek pikirkan? Nenek, kami mau tidur sekarang, nenek juga segeralah tidur. Baiklah, nenek ini pendengarannya sudah tidak terlalu baik, lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Jangan malu-malu, nenek sudah tidak sabar ingin menggendong Cicit. Hahaha. Presiden Xiao tadi, aku kembali dulu. Tunggu, dengan begitu nenek akan mudah menyadarinya. Malam ini sebaiknya kita tidur bersama. Presiden Xiao sudah tertidur secepat ini. Sudahlah, jangan berpikir yang macam-macam, cepat tidur. Kapan aku bisa berguling ke pelukan Presiden Xiao begini? Jika aku benar-benar bisa menikah dengan Presiden Xiao, pasti aku akan sangat bahagia. Sayangnya ini hanya sekadar sandiwara. Perbedaan di antara kita terlalu besar. Hal itu selamanya tidak akan mungkin terjadi. Nenek, bagaimana kalau Anda tinggal di sini beberapa hari lagi? Aduh, nenek sudah di sini. Sudah merepotkan kalian terlalu lama. Sudah waktunya aku pulang ke kampung halaman. Xiao, beberapa hari ini kebaikanmu terhadap Suerong. Nenek sudah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Suerong menikah denganmu, membuat nenek benar-benar merasa tenang. Kalian berdua, lanjutkan saja apa yang harus kalian lakukan. Nenek pergi sekarang ya. Baik-baiklah kalian berdua. Jangan sedih, nanti kita masih bisa menjemput nenek untuk menginap di sini lagi. Presiden Xiao, beberapa hari ini, kita hanya sedang bersandiwara saja. Terima kasih atas perhatianmu beberapa hari ini. Xiao, Presiden Xiao. Suerong, jika kamu bersedia, sandiwara ini pun bisa berubah menjadi kenyataan. Suerong, apakah kamu bersedia menikah denganku? Tingjing. Dasar wanita tak tahu malu. Aku sudah tahu kamu terhadap Tingjing punya niat terselubung. Ibu, apa yang ibu lakukan? Tingjing, bagaimana bisa kamu menyukai seorang wanita yang sudah menikah? Terlebih orang biasa seperti dia, sama sekali tidak pantas untuk masuk ke dalam keluarga Xiao kita. Aku tidak peduli. Dia akan segera bercerai. Setelah itu, aku akan menikahinya. Tidak ada satupun dari kalian yang berhak menghalangiku, termasuk ibu. Kamu. Ayo pergi. Kamu. Selidiki wanita bernama Su Suerong ini, dan juga cari tahu siapa suaminya. Presiden Xiao, aku sudah tidak apa-apa. Maafkan aku. Hari ini aku gagal melindungimu dengan baik. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan ibuku menjadi penghalang di antara kita.
Presiden Xiao, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin menjadi bawahanmu yang baik saja. Presiden Xiao, kapan Anda ada waktu luang, datanglah untuk menandatangani surat cerai. Aku membayar begitu banyak uang. Untuk apa aku mempekerjakanmu? Karena aku sudah memberikan kuasa penuh padamu, kamu urus saja penandatanganannya. Baik, Presiden Xiao, bagaimana jika wanita itu masih tidak mau membayar 20 juta dolar itu? Maka biarkan saja dia tidak membayar. Yang penting segera selesaikan perceraiannya. Dia juga mengenal pengacara yang sepertinya itu hanya kebetulan nama marga yang sama. Nona Su, Anda punya waktu sekarang. Cafe Genting, mohon bantuannya untuk datang menandatangani surat perceraian. Oh, baiklah. Aku akan segera ke sana. Presiden Xiao, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Aku... Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Su Suerong, sampai kapan kamu akan terus menghindariku? Tuan Xiao menyatakan, tidak lagi memintamu membayar ganti rugi 20 juta dolar itu. Silakan tanda tangan, Nona Su. Syukurlah dia masih punya sedikit hati nurani. Setelah masa tunggu 1 bulan berakhir, saya akan memberitahu Anda dan Tuan Xiao lagi untuk pergi ke kantor sipil guna menyelesaikan prosedur perceraian. Mengerti, jika tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Mengapa wanita ini datang menemui pengacara perceraian Tingjing? Pengacara Yang, beraninya kamu memberitahukan masalah pribadi Tingjing kepada orang luar? Hati-hati, aku akan menuntutmu karena membocorkan privasi. Nyonya Xiao, apakah Anda bahkan tidak mengenali menantu Anda sendiri? Itu adalah Su Suerong, istri dari Presiden Xiao. Apa? Bagaimana mungkin? Lihat saja, ini tertulis di sertifikat cerai. Tidak mungkin palsu. Jelas-jelas menikah dengan Su Suerong. Mengapa bisa berubah menjadi Su Suerong? Mungkinkah Tingjing membohongiku, dan sejak awal sengaja mendaftarkan pernikahan dengan wanita ini? Apakah keluarga kaya memang serumit ini? Bahkan tidak tahu siapa yang dinikahi putra mereka sendiri. Presiden Xiao, surat perceraian sudah ditandatangani. 1 bulan lagi kita bisa secara resmi menyelesaikan prosedur perceraiannya. Lama sekali? Baiklah, aku mengerti. Jelaskan padaku, apa yang terjadi dengan surat nikah ini? Menjelaskan apa? Anda sangat tahu. Dulu Anda yang menyuruhku menikahi Su Suerong. Sepertinya, Tingjing juga tidak tahu bahwa yang terdaftar bersamanya adalah Su Suerong. Buku nikah ini sudah tidak berguna lagi. Anda boleh membuangnya. Ada apa? Ada masalah dengan buku nikahnya? Kenapa? Ada masalah dengan surat nikahnya? Tidak ada masalah. Hanya saja saat aku berada di tempat pengacara Yang, aku hanya melihat surat nikahmu, tidak melihat milik nona keluarga Shu. Aku takut dia tidak mau bercerai. Surat perjanjian cerai sudah ditandatangani. Sebulan lagi kami akan resmi bercerai. Sepertinya wanita itu seharusnya tidak tahu bahwa yang menikah dengannya adalah Tingjing. Jika tidak, dia tidak akan menandatangani surat cerai itu dengan begitu mudah. Ada hal lain lagi? Ah, tidak ada apa-apa. Ibu tidak akan mengganggu pekerjaanmu lagi. Untuk sementara, jangan biarkan Tingjing tahu yang sebenarnya. Tunggu sampai sebulan lagi, setelah mereka benar-benar bercerai baru kita bicarakan. Aku pergi dulu. Suerong, jika ingatanku tidak salah, namamu Suerong kan? Aku adalah milik Paman Xiao. Aku tahu. Semua yang perlu ditandatangani sudah selesai. Aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi denganmu. Untuk apa kamu mencariku lagi? Menyesal di hari pernikahan adalah kesalahanku, maaf, aku juga terus merasa bersalah. Bisakah kamu memberiku kehormatan untuk makan bersama? Aku sangat ingin meminta maaf secara resmi kepadamu. Mengingat hubungan baik kita dengan Paman Xiao, mari kita akhiri ini dengan baik-baik saja. Baiklah kalau begitu. Ayo, mobilku ada di sana. Berlagaklah angkuh sekarang, nanti juga kamu akan tunduk padaku. Presiden Xiao, tadi sepertinya Nona Su naik ke mobil suaminya. Aku bisa melihatnya. Tidak perlu kamu ingatkan. Su Suerong, tidak peduli bagaimanapun kamu menolak, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Lelah setelah seharian bekerja, ayo, minumlah sedikit air.
Terima kasih. Kamu memberiku obat. Baru menyadarinya sekarang? Cantik. Kewaspadaanmu terlalu lemah. Cantik, tunggu aku minum sebentar. Lalu aku akan bersenang-senang bersamamu. Suerong, ada apa? Presiden Xiao, selamatkan aku. Presiden Xiao, tolong aku. Suerong, kamu ada di mana sekarang? Segera cari tahu di mana Su Suerong sekarang. Baik, Presiden Xiao. Aku ada di... Wanita kejam, beraninya kamu menelpon. Aku akan menghabisimu sekarang. Lepaskan aku. Kenyahlah. Suerong, Presiden Xiao. Presiden Xiao. semua sudah baik-baik saja. Semua sudah aman. Sisakan napas untuknya, jangan biarkan dia tiada. Baik, Presiden Xiao. Bagaimana keadaannya? Presiden Xiao, tenang saja. Ini hanya obat bius biasa. Nona Su akan baik-baik saja setelah tidur semalam. Terima kasih atas bantuannya. Suerong, aku minta maaf. Presiden Xiao, saya sudah melaksanakan perintah Anda untuk memberi pelajaran pada orang itu. Tapi, bagaimanapun dia adalah suaminya Nona Su. Menurut Anda? Bawa dia ke hadapanku. Baik. Presiden Xiao, saya mohon ampuni saya. Saya benar-benar tidak tahu dia adalah wanita Anda. Jika saya punya 100 nyawa pun, saya tidak akan berani. Tanda tangani surat perceraian ini. Surat perceraian? Selama kamu setuju untuk segera cerai dengannya, dan berjanji untuk tidak pernah muncul di hadapannya lagi, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Presiden Xiao, apa Anda tidak salah paham? Saya sama sekali tidak pernah mendaftarkan pernikahan dengannya. Apa? Ayah saya memang menyuruh saya menikahinya, tapi hari itu saya melarikan diri, saya tidak pergi ke kantor urusan sipil. Lalu dengan siapa sebenarnya Suerong menikah? Aku tidak keberatan kamu minta cerai, tapi aku tidak akan membayar 20 juta dolar itu. 20 juta dolar? Ini kartu bank yang kamu berikan padaku, ku kembalikan padamu. Pantas saja dia bicara soal cerai. Presiden Xiao, Suerong pasti. Nona Su pasti sudah menganggap orang lain sebagai diriku saat mendaftar nikah. Bukankah dia mengenalku? Segera perintahkan orang untuk menyelidiki siapa sebenarnya orang yang menikah dengan Suerong. Baik, Presiden Xiao. Apa? Tingjing sedang meminta orang untuk menyelidiki suami dari wanita itu? Suruh seseorang menggunakan laporan palsu untuk menukarnya sebelum diberikan kepada Tingjing. Jangan sampai Tingjing tahu bahwa dia dan wanita itu adalah suami istri. Presiden Zhao. Sudah bangun? Apakah ada bagian yang terasa tidak nyaman? Presiden Xiao, kali ini bisakah Anda memaafkan Xiao Cheng? Dulu Paman Xiao sering menjagaku, dan Paman Xiao hanya memiliki dia sebagai putra satu-satunya. Putra sampah seperti itu lebih baik tidak punya saja. Saat hari kalian mendaftarkan pernikahan, apakah kamu menemukan sesuatu yang terasa aneh? Hari itu mataku sedang alergi. Meskipun tidak melihat wajahnya dengan jelas, tapi dia tidak terlihat seperti orang jahat, tidak disangka. Alergi mata? Pantas saja kamu salah mengenali orang. Sepertinya dia juga tidak tahu dengan siapa sebenarnya dia mendaftarkan pernikahan. Tapi aku sudah menandatangani surat cerai dengannya. 1 bulan lagi kami akan resmi bercerai dan tidak akan ada hubungan lagi. Maksudmu, kamu sudah menandatangani surat cerai dengan orang yang mendaftarkan pernikahan denganmu itu? Iya. Karena bisa bercerai dengan lancar,
maka siapapun orang itu tidaklah penting. Mengenai masalah salah orang ini, nanti saja beritahu Suerong. Presiden Xiao, sudah ketemu. Pria yang menikah dengan Nona Su adalah seorang karyawan biasa. Perlukah saya menghubunginya? Tidak perlu, Ci. Pria yang tidak punya mata. Dia belum tahu bahwa dia telah melewatkan wanita yang sangat baik. Entah apa yang membuat Presiden Xiao begitu bangga, padahal Nona Su belum tentu bersedia menikah dengan Anda setelah bercerai. Beritahu Suerong, perjamuan ulang tahun Tuan Besar Qin malam ini. Minta dia menemaniku pergi. Baik, Presiden Xiao. Kamu cantik sekali malam ini. Bawakan barangnya ke sini. Baik. Dengan memakai set perhiasan ini, pasti kamu akan terlihat semakin cantik. Biar aku bantu pakaikan. Presiden Xiao, ini terlihat sangat mahal. Aku tidak sanggup menggantinya jika sampai rusak. Tenang saja, ini hanya perhiasan biasa. Tidak apa-apa kalau rusak. Kamu adalah pasanganku. Tentu saja tidak boleh berdandan terlalu polos. Baik, terima kasih Presiden Xiao. Ayo pergi. Ibu, lihatlah cepat. Pria itu tampan sekali. Kira-kira putra dari keluarga mana ya? Kamu masih berani bertanya. Seandainya hari itu kamu tidak membatalkan janji pendaftaran dengan Presiden Xiao, sejak dulu Presiden Xiao sudah menjadi menantu keluarga kita. Apa? Jadi dia adalah Xiao Tingjing? Bukannya katanya Xiao Tingjing itu sudah jelek dan pendek ya? Kenapa dia bisa setampan ini? Bu, aku tidak peduli. Aku ingin ibu cari cara, agar aku bisa menikah lagi dengan Xiao Tingjing. Dasar anak sial. Saat dulu disuruh menikah kamu malah menolak. Kamu tidak menghargai kesempatan itu? Sekarang keluarga Xiao sudah memblokir kita. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu ini benar-benar. Dengan kecantikan yang dimiliki Xu Shuerong ini, pria manapun tidak akan bisa lolos. Xiao Tingjing, aku pasti akan membuatmu setuju untuk menikahiku kembali. Wah, Tingjing kamu datang. Kakek pasti senang melihatmu. Sekretaris kecil juga ikut? Kalung ini kan? Shuerong, kamu pergi ke sana dulu untuk makan sesuatu. Baik. Bukannya ini kalung warisan yang nenekmu berikan untuk cucu menantu. Tadinya aku pikir kamu dan sekretaris kecil itu hanya main-main, ternyata kamu serius ya? Lalu bagaimana dengan nona keluarga Shu? Dia yang berselingkuh lebih dulu. Kami sudah menandatangani surat cerai. Tinggal menunggu perceraian resmi saja. Presiden Xiao, apakah saya mendapat kehormatan untuk mengajak Anda minum segelas? Memangnya kamu ini siapa? Atas dasar apa kamu merasa layak mendapatkan kehormatan itu? Pergi sana. Hei, Tingjing. Hebat sekali kamu, bro. Kamu sama sekali tidak memberi muka pada mantan istrimu. Tapi kenapa rasanya kalian tidak terlihat akrab dan sangat kaku? Kamu bilang dia adalah Xu Shuerong? Iya, bro. Ada apa denganmu? Bahkan istri yang sudah sah kamu nikahi saja tidak kenal? Kenapa rasanya dia berbeda dengan orang yang bersamaku saat menikah? Pria ini benar-benar sombong sekali. Tapi ini malah menarik. Cepat atau lambat, aku akan menaklukkanmu. Kamu adalah pasanganku. Tentu saja, tidak boleh berdandan terlalu sederhana. Iya, baik. Terima kasih Presiden Xiao. Siapa kamu bagi Tingjing? Kenapa aku harus memberitahumu? Lancang sekali. Apa kamu tahu siapa aku? Aku ini adalah istri Presiden Xiao, putri dari keluarga Shu. Jadi dia adalah istri Presiden Xiao, Xu Shuerong? Takut, kan? Orang rendahan tanpa latar belakang seperti kalian ini, berani-beraninya bermimpi masuk ke keluarga kaya. Lihat dulu apakah kamu pantas. Kalung di lehermu itu palsu, kan? Nona Shu, terkadang aku benar-benar kagum dengan sikap tak tahu malumu itu. Apa maksudmu? Mungkinkah wanita ini tahu kalau aku dan Xiao Tingjing sebenarnya tidak menikah? Kamu berselingkuh di belakang Presiden Xiao dengan pria lain, masih punya muka untuk menyebut nama Presiden Xiao. Kamu benar-benar sangat tidak tahu malu. Aku sudah lama dengar, kalau putri keluarga Shu itu sangat liar. Ternyata itu benar adanya. Wanita kejam. Dasar wanita tak tahu malu. Aku beritahu kamu, meskipun kamu adalah nyonya Presiden Xiao, jangan harap bisa menyentuhku. Terlebih lagi, sejauh yang aku tahu, kamu bukan lagi nyonya itu. Wanita kejam. Malam ini akan kubuat reputasimu hancur berantakan.
Tidak disangka, putri keluarga Shu yang disukai Presiden Xiao ternyata sikapnya seperti ini. Hei, sekretaris kecil, sudah kenyang? Ayo temani Presiden Xiao kalian, main permainan peran misteri. Di pesta ulang tahun Tuan Besar Qin, ternyata ada permainan peran misteri juga. Kakekku gaul kan? Ini khusus tahun ini, beliau membukakan sesi permainan peran misteri, untuk kami para generasi muda. Kamu mau ikut main? Presiden Xiao, aku ikut saja. Hei, kalau wanita bilang ikut saja, itu artinya dia mau pergi. Ayo sobat, ayo sekretaris kecil. Ayo. Semua sudah diatur sesuai perintah Anda. Saya jamin sebentar lagi wanita itu akan berada di satu ruangan dengan Tuan Muda Qin. Bagus, ini $50.000 sebagai hadiah untukmu. Terima kasih, Nona Shu. Beraninya membuatku malu, aku akan membuatmu meninggalkan sisi Tingjing dalam kondisi yang paling mengenaskan. Presiden Xiao, aku sudah mengambil kartu identitasku. Aku pergi ke sana duluan ya. Baiklah. Wah, sepertinya keberuntunganku sedang bagus. Aku dapat peran sebagai suami si sekretaris kecil. $1 juta, jual peranmu itu padaku. Waduh sobat, kamu luar biasa. Ternyata memang hanya pria kaya raya yang pantas punya istri. Istri ini, kuberikan padamu. Tapi jangan lupa, $1 juta kirim ke rekeningku ya. Presiden Xiao, kok kamu yang ada di sini? Kinki memaksa tukar peran denganku. Dia merebut naskahku. Oh. Presiden Xiao, apakah kamu merasa sangat panas? Apa kamu demam? Tidak mungkin. Presiden Xiao, udara di ruangan ini terasa aneh. Pintunya terkunci. Suerong. 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 Suerong, kamu tenanglah sedikit. Xiao Tingjing, bukankah kamu menyukaiku? Bantu aku. Suerong, aku tidak ingin dalam situasi seperti ini membuatmu merasa terpaksa. Kamu tenanglah sebentar. Suerong, tahanlah sedikit lagi. Presiden Xiao. Presiden Xiao, Anda tidak apa-apa. Cepat panggil dokter ke rumah. Suerong. Suerong. Nona Su, Anda sudah bangun? Do Ertang, bukankah kemarin aku bersama Presiden Xiao di rumah Tuan Muda Qin? Kenapa sekarang ada di rumah Presiden Xiao? Anda lupa? Anda dan Presiden Xiao berada di dalam ruangan privat saat terkena obat bius? Xiao Tingjing, bukankah kamu menyukaiku? Bantu aku. Ya ampun, bagaimana mungkin aku mengatakan kata-kata memalukan seperti itu kepada Presiden Xiao? Efek obat di tubuh Anda sudah hilang. Tapi kondisi Presiden Xiao agak sedikit merepotkan. Dia sedikit alergi terhadap efek obat itu. Dan terus mengalami demam tinggi tanpa sadarkan diri. Dia ada di kamar mana sekarang? Ada di lantai 2. Hei Nona Su, pakailah sepatu Anda. Hei Nona Su, kenapa Anda bertelanjang kaki? Aku akan menyuruh Bibi Chen mengambilkan sepasang sepatu untuk Anda. Hei asisten khusus Han, bagaimana keadaan Presiden Xiao? Demamnya belum juga turun. Aku akan pergi melihatnya. Hei, Nona Su. Begitu panik sampai tidak memakai sepatu? Sepertinya Nona Su terhadap Presiden Xiao masih memiliki perasaan. Hei, Bibi Chen. Sebaiknya kamu jangan masuk ke dalam. Mana bisa begitu? Tuan Muda sedang demam tinggi. Harus ada seseorang yang menjaganya. Ada Nona Su di dalam sana. Ah, Nona Su itu lembut dan penuh perhatian. Pasti dia bisa menjaganya lebih baik dariku. Ambilkan sepasang sepatu untuk Nona Su, agar saat Presiden Xiao bangun nanti dan melihat dia bertelanjang kaki, dia tidak menyalahkan kita karena tidak menjaganya dengan baik. Baiklah, saya akan segera mengambilnya sekarang.
Presiden Xiao, kamu harus segera sembuh. Presiden Xiao, Anda sudah bangun. Apakah kamu yang menemaniku semalaman? Saya adalah sekretaris pribadi Anda, dan ini sudah menjadi kewajiban saya. Presiden Xiao, apakah Anda merasa lapar? Saya akan buatkan bubur untuk Anda. Suerong, di dalam hatimu ada aku. Benar kan? Selama ini aku merasa takut jika Presiden Xiao hanya ingin bermain-main saja. Tapi malam itu kami berdua dijebak, dan dia tidak memanfaatkan keadaan sama sekali. Sebenarnya aku... Presiden Xiao, kami sudah menemukannya. Saat pesta ulang tahun Tuan Besar Qin, orang yang menjebak Anda sudah ditemukan. Siapa? Tidak apa-apa, Suerong juga terlibat dalam masalah ini. Tidak perlu menghindarinya. Katakan saja. Orang itu adalah Su Suerong. Meskipun Anda dan dia sudah menandatangani surat cerai, tapi secara hukum, kalian belum resmi bercerai, kalian masih berstatus suami istri yang sah. Jadi untuk sementara ini Anda tidak bisa menuntutnya secara hukum. Jika tidak, ini akan memengaruhi harga saham perusahaan. Benar juga, aku juga belum resmi bercerai. Mana mungkin aku mengharapkan Presiden Xiao. Anda bicara saja dulu dengan asisten khusus Han. Saya permisi dulu. Suerong, Aduh, Presiden Xiao. Nona Su, kenapa jadi begini? beraninya kamu bertanya? Siapa yang menyuruhmu mengatakan semua itu? Di hadapannya? Bukankah Anda yang menyuruh saya mengatakannya? Aku hanya menyuruhmu menyebutkan siapa pelakunya. Bukan bertindak sesuka hati dengan menceritakan sisanya. Pergi. Bagaimanapun juga, aku dan Presiden Xiao masih belum resmi bercerai. Kedepannya sebaiknya jangan pernah bermimpi lagi, cukup jadi bawahannya yang baik saja. Wanita hina, apakah malam itu rencanamu berhasil? Seharusnya aku membuat namamu hancur, tidak sangka malah membuatmu beruntung. Tapi jangan pikir hal ini bisa membuatmu naik kasta. Kamu menggunakan cara kotor untuk balas dendam, masih berani bicara sekeras itu? Lalu kenapa? Biar ku beritahu ya. Meskipun kamu sudah tidur dengan Tingjing, dia tidak akan pernah menikahimu. Dia hanya akan menikahi wanita sepertiku yang berasal dari keluarga kaya, bukan wanita rendahan sepertimu yang gajinya hanya beberapa ribu dolar saja. Benar, Presiden Xiao memang menikahimu, tapi terus kenapa? Apakah kamu lupa? Kalau Presiden Xiao akan segera menceraikanmu? Apa katamu? Kamu sendiri yang tidak menghargai Presiden Xiao dan berselingkuh setelah menikah dengannya, sekarang malah datang mengganggu. Meskipun gaji bulananku hanya beberapa ribu dolar, aku masih punya rasa malu lebih darimu. Aku harus bekerja. Permisi. Wanita ini sedang bicara omong kosong apa sih? Xiao Tingjing menceraikanku? Tapi kapan kami menikah? Halo, bantu aku selidiki sesuatu. Bagaimana dengan hal yang kuminta kau selidiki? Aku sudah berusaha keras mencari orang, sampai membuat teman baiknya, Tuan Muda Qin, mabuk, baru bisa mendapatkan informasi itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku apa-apa? Ternyata kamu dan Xiao Tingjing sudah mendaftarkan pernikahan. Mana mungkin? Hari itu ibuku memang memintaku pergi mendaftarkan pernikahan dengan Xiao Tingjing, tapi kan aku bersamamu, aku sama sekali tidak pergi ke sana. Apa kamu lupa? Benar juga, ini aneh sekali. Kenapa Qin Qi begitu yakin bahwa kamu dan Xiao Tingjing sudah menikah? Dia itu, sahabat baik Xiao Tingjing, tidak mungkin berbohong soal hal seperti ini. Bahkan wanita tak tahu malu itu juga mengira Xiao Tingjing menikah denganku. Tak peduli apa yang terjadi di hari pendaftaran itu, karena sekarang semua orang mengira Xiao Tingjing menikah denganku, aku akan memanfaatkan hal ini untuk mengusir wanita itu. Hei, bantu aku selidiki satu hal lagi. Cari tahu siapa sebenarnya wanita yang dinikahi Xiao Tingjing. Yang sesungguhnya, setelah aku mengusir Su Suerong, aku akan memberinya pelajaran. Baiklah, kalau begitu, sekarang kita boleh bermesraan, kan? Aku ada urusan hari ini. Bukankah aku sudah memintamu memindahkan Suerong kembali ke sisiku? Kenapa sepanjang pagi ini dia tidak kelihatan? Nona Su bilang dia menunggu di ruang kantor besar di luar. Jika Presiden Xiao butuh sesuatu, saya akan memanggilnya. Ini jelas-jelas dia sedang menghindariku. Sekarang aku ada urusan, panggil dia masuk. Baik, Presiden Xiao. Presiden Xiao, Anda mencari saya? Pertanyaan yang kuajukan waktu itu, kamu belum menjawabnya.
Presiden Xiao, sekarang adalah jam kerja. Aku ingin tahu sekarang juga. Ada, tapi hanya perhatian bawahan kepada atasan. Jika terjadi sesuatu kepada Anda, saya akan kehilangan pekerjaan bergaji tinggi ini, jadi wajar jika saya mengkhawatirkan Anda. Hanya itu, Hanya itu saja. aku tidak percaya. Hari itu aku merasakannya dengan jelas bahwa bukan ini yang ingin kamu katakan. Presiden Xiao, Shuerong, kamu jelas menyukaiku juga. Kenapa kamu tidak mau jujur pada hatimu sendiri? aku... Wanita kejam, kamu hanya asisten kecil, beraninya kamu merayu suamiku. Kamu, Chu Shuerong, siapa yang memberimu keberanian untuk menerobos masuk ke kantorku? Tingjing, aku istrimu. Kamu di belakangku bermain serong dengan asistenmu sendiri. Apa kamu tidak merasa bersalah padaku? Jangan lupa, kita sudah menandatangani perjanjian cerai. 1 bulan lagi, kita akan resmi bercerai. Ternyata Xiao Tingjing benar-benar tidak tahu dengan siapa dia mendaftarkan pernikahannya. Selama belum menerima surat cerai, kita masih suami istri. Tingjing, sebelumnya itu salahku, tapi sekarang kamu juga berselingkuh. Kita sudah impas satu sama lain. Mari kita hidup bahagia bersama setelah ini. Ya? Bagaimana bisa kamu mengatakannya? Sekarang aku sudah punya orang yang kucintai. Setelah bercerai nanti, aku akan segera menikahi Shuerong. Presiden Xiao ternyata langsung mengatakannya begitu saja di hadapan istrinya. Hanya asisten kecil ini, seorang wanita kelas rendah yang tidak punya uang maupun latar belakang, apa yang layak untuk kamu sukai darinya? Diam. Maaf Presiden Xiao, saya tadi tidak memperhatikan dan membiarkannya masuk ke sini. Usir dia keluar, dan jangan pernah lagi izinkan dia menginjakkan kaki di perusahaan ini. Baik. Nona Shu, jika Anda tidak ingin malu karena diseret paksa keluar, silakan pergi sendiri. Jika ini terjadi lagi, kamu juga pergi dari sini. Paham bos, saya paham. Presiden Xiao, saya juga akan pergi bekerja. Shuerong, kapan sebenarnya kamu bisa menerimaku? Xiao Tingjing ini matanya sudah buta ya? Bagaimana bisa dia menyukai wanita rendahan seperti itu? Dan bukannya menyukaiku. Cepat katakan apa urusanmu? Suasana hatiku sedang tidak baik hari ini. Shuerong, Anda menyuruh saya memeriksa istri Xiao Tingjing, dan saya sudah memeriksanya. Ternyata dia adalah asisten wanitanya yang bernama Su Shuerong. Apa? Su Shuerong dan Xiao Tingjing sudah menikah? Bagaimana mungkin? Setelah perceraian nanti, aku akan segera menikahi Shuerong. Shuerong? Hari itu Xiao Tingjing menganggap Su Shuerong sebagai diriku saat mendaftarkan pernikahan. Sepertinya mereka sendiri juga tidak mengetahui masalah ini. Shuerong, saya sudah memeriksanya untuk Anda. Wanita bernama Su Shuerong itu, seharusnya dia diperkenalkan oleh neneknya kepada pria bermarga Xiao, pemilik restoran hotpot untuk menikah. Entah bagaimana caranya, dia malah menikah dengan Xiao Tingjing. Xiao dan Xiao pantas saja. Bantu aku temukan pemilik restoran hotpot ini. Baiklah, kalau begitu malam ini. Kembalilah ke hotel dan tunggu aku. Aku sedang tidak senang, jadi kalian juga jangan harap bisa bahagia. Su Shuerong, dasar wanita tak tahu malu. Aku sudah bertanya-tanya mengapa Tingjing tiba-tiba memintamu menceraikanku. Ternyata kamu menggoda bosmu sendiri. Ya ampun, ternyata Presiden Xiao memang memiliki hubungan gelap dengan asisten Su. Pantas saja dia berubah menjadi asisten pribadi Presiden Xiao. Ternyata dia menggunakan cara kotor di ranjang. Benar-benar memalukan perusahaan, sudah menikah, masih saja menggoda bosnya sendiri. Tak tahu malu. Benar sekali. Xiao Cheng, kamu masih punya muka untuk mencariku? Apakah pelajaran yang kuberikan waktu itu masih belum cukup? Jangan coba-coba menakutiku. Kebetulan Presiden Xiao kalian sudah datang, aku akan bertanya padanya, sebagai orang yang sengaja merusak rumah tangga orang lain, bagaimana dia akan bertanggung jawab kepadaku? Selama aku berani melakukan ini, Nona Shu berjanji akan memberiku $2 juta. Ayo ikut. Apa kamu sakit jiwa? Kita sudah menandatangani surat cerai, dan sebentar lagi akan resmi bercerai. Demi Paman Xiao, pergilah sekarang, dan aku tidak akan mempermasalahkanmu. Kamu pikir aku takut padamu? Ayo ikut aku pulang dan bicara di rumah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Terakhir kali, aku melakukannya demi Shuerong dan membiarkanmu lolos. Tapi kamu masih berani datang mengganggunya? Presiden Xiao, ini semua karena Nona Shu yang memintaku datang. Dia bilang akan memberiku $2 juta jika aku datang. Aku sempat kehilangan akal sehat, karena itulah aku menyetujuinya. Tolong ampuni saya, Presiden Xiao. Bagaimana rencanamu untuk menanganinya? Sebelumnya aku sudah memberinya 1 kali kesempatan. Mulai sekarang dan seterusnya, aku tidak ingin melihat orang ini lagi. Syarat dia keluar. Beritahu seluruh kota Yun untuk memboikot keluarga Shu. Baik Tuan, sini kamu, cepat pergi. Bocah brengsek. Terus berada di perusahaan ini,
hanya akan mengundang lebih banyak gosip miring. Bukankah sudah waktunya untuk pergi? Lebih baik aku pergi saja. Ini yang terbaik untuk Presiden Xiao dan diriku. Presiden Xiao, ini surat pengunduran diriku. Kenapa? Apakah karena masalah itu atau karena diriku? Bukan keduanya. Aku ingin tahu, di dalam hatimu, sebenarnya aku ini apa bagimu? Atasan, Hanya atasan? maafkan saya Presiden Xiao. Presiden Xiao, ingatlah besok pagi, datang ke kantor urusan sipil untuk mengurus perceraian. Aku mengerti. Nona Su, besok pagi di kantor urusan sipil, harap datang untuk mengurus perceraian. Setelah proses cerai selesai, sudah saatnya aku pulang ke kampung halaman untuk menemani nenek selama beberapa waktu. Presiden Xiao, wanita itu adalah istri Anda, Nona Su Suerong. Apa? Dia adalah istriku? Mana mungkin? Benar, dialah orangnya. Ibumu tidak mengenali menantunya, kamu pun tidak mengenali istrimu sendiri, apa mungkin saya yang salah? Tapi di surat nikah tertulis jelas, Su Suerong. Ternyata dia benar-benar istriku. Informasi sepenting ini, mengapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku tidak mau cerai. Pengacara Yang, saya sudah menunggu di sini lama sekali. Kapan dia akan sampai? Itu, klien saya sepertinya tidak ingin bercerai lagi. Hei, hei, hei. Sudah janji tapi tidak jadi cerai? Apa maksudnya ini? Apa dia ingin saya menuntutnya? Suerong, Presiden Xiao. Presiden Xiao, mengapa Anda bisa ada di sini? aku datang untuk bercerai, tapi sekarang aku menyesal. Aku menyadari bahwa istriku ternyata adalah orang yang sangat-sangat baik. Aku sangat mencintainya. Sekarang aku tidak ingin cerai lagi. Baguslah hal begitu. Saya doakan Tuan Presiden Xiao nantinya selalu bahagia, selamanya bersama istri Anda. Saya pergi dulu. Presiden Xiao, Suerong, kamulah istri yang paling kucintai. apa... Aku juga baru mengetahuinya. Ternyata aku adalah suamimu, dan kamu adalah istriku. Bagaimana bisa seperti ini? Suerong, mungkin ini adalah takdir kita. Apakah sekarang kamu masih ingin bercerai?